Bab 241 Kekayaan yang iri. Semua pemain yang hadir di tempat pelelangan terpesona oleh tawaran 20 koin emas Si Feng. Pemain yang bisa menghadiri lelang Blackwing semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang mampu membayar harga seperti itu. Meskipun banyak pemain yang hadir diberi dana oleh persekutuan mereka sendiri, itu hanya berjumlah sekitar 10 emas. Bahkan hadiah persekutuan terkaya hanya membawa sedikit lebih dari 20 emas. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang hadir akan bersedia habis-habisan hanya untuk sepasang belati level 15, bahkan jika itu adalah senjata dengan kualitas tertinggi. Meskipun belati ini bisa langsung mengubah asasin ahli menjadi asasin puncak, mereka tidak akan banyak membantu persekutuan dalam jangka panjang. Bahkan jika para pemain yang hadir mampu membeli belati ini, mereka tidak akan menghabiskan 20 emas untuk melakukannya. Setelah juru lelang membanting palunya untuk ketiga kalinya, semua penonton mulai tertawa gila-gilaan. Sungguh pria bodoh. Dia benar-benar menghabiskan 20 emas untuk dua belati itu. Saya ingin tahu siapa yang dia coba buat terkesan, agar dia rela berpisah dengan begitu banyak uang. Hahaha. Setidaknya saya memiliki satu pesaing lebih sedikit sekarang. 20 emas. Sungguh Taipan yang kaya. Sambil mengabaikan ejekan semua orang, Si Feng membayar 20 emas ke rumah lelang dan menerima dua belati. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke item berikutnya untuk ditawar. Bayangan api penyucian, pedang satu tangan, peringkat emas gelap. Level 20, dapat ditingkatkan 2 kali. Serang 273. Kekuatan 30, agility 25, daya tahan 22. Kecepatan serangan 2. 20% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 10% peluang untuk mengurangi damage yang diberikan oleh target sebesar 20%. Efek tidak dapat ditumpuk. Keterampilan tambahan. Purgatory Power. Saat diaktifkan, meningkatkan attack speed sebesar 100% dan damage yang diberikan sebesar 30% selama 15 detik. Pendinginan, 2 menit. Di Goddess Domain, senjata dan peralatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yang dapat ditingkatkan dan yang tidak dapat ditingkatkan. Sebagian besar senjata dan peralatan yang tersedia termasuk dalam kategori terakhir, dan hanya sedikit item yang dapat ditingkatkan. Biasanya, hanya item dengan peringkat epik atau lebih yang dapat tumbuh seiring dengan level pemain, dan sangat jarang item di bawah peringkat epik memiliki kemampuan seperti itu. Bisa diupgrade 2 kali? Seperti yang diharapkan dari salah satu harta dari rumah lelang Blackwing. Jika item ini bisa ditingkatkan ke level 30, itu masih bisa digunakan bahkan saat pemain mencapai level 45. Si Feng sangat puas dengan senjata ini. Dia bisa melengkapi Purgatorious Shadow begitu dia mencapai level 20, dan dia tidak perlu membuang waktu untuk mencari senjata baru. Purgatorious Shadow tidak hanya cocok untuk Swordsman, tapi juga cocok untuk Shield Warriors dan Guardian Knights. Jika seorang MT melengkapi pedang ini, tidak hanya HP maksimum mereka akan meningkat pesat, hasil kerusakan mereka juga akan meningkat dengan selisih yang sangat besar, mereka bisa menyerang monster dengan lebih kuat. Namun, fitur yang paling penting dari pedang ini adalah kemampuannya untuk mengurangi damage dealing target sebesar 20%. Senjata ini bisa dibilang dibuat untuk melawan monster boss. Jika digunakan di dalam tim Dungeon, efeknya akan menentukan. Dibandingkan dengan dua belati peringkat emas halus dari sebelumnya, bayangan purgatori peringkat emas gelap akan jauh lebih membantu bagi persekutuan. Namun, harga minimum untuk Purgatorious Shadow juga lebih besar. Banyak persekutuan kewalahan oleh tawaran awal pedang sebesar 15 emas. Dengan dana yang mereka miliki, mereka hanya bisa duduk diam di pelelangan ini. Pedang ini milikku. Semua orang, jangan pernah berpikir untuk mencoba bersaing dengan saya untuk itu. Siapa kamu? Kami, dominator dunia, menyukai pedang ini. Siapapun yang berani menawar akan mencari masalah dengan kita. Apakah kalian pikir kalian adalah satu-satunya persekutuan kelas 1 yang hadir dalam pelelangan ini? Persekutuan kita adalah dewa perang yang haus darah. Siapapun yang berani menawar akan menjadi daging mati.
Meskipun harga Purgatorious Shadow tinggi, persaingan untuk mendapatkannya masih sangat ketat. Itu membuat orang benar-benar bertanya-tanya berapa harga yang akan dicapai dalam lelang ini. Oleh karena itu, banyak persekutuan kelas 1 yang hadir mulai mengirimkan peringatan ke persekutuan lain dengan harapan dapat membeli Purgatorious Shadow dengan harga murah. Idiot. Si Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya atas tindakan mereka. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa yang membeli barang di sini hanya terbatas pada pemain? Meskipun tawaran minimum untuk Purgatorious Shadow adalah 15 emas, menurut pemahaman Si Feng, seseorang harus menawar setidaknya 25 emas untuk mengamankan item tersebut. Kalau tidak, itu akan dibeli oleh NPC. Apakah persekutuan kelas 1 ini berpikir bahwa, dengan menyuarakan ancaman, mereka dapat memanfaatkan celah dalam sistem? Segera setelah itu, penawaran untuk Purgatorious Shadow dimulai, dan harga pedang itu terus melonjak. Dalam sekejap mata, harga pedang itu sudah mencapai 20 emas. Yang saat ini menawar pedang hanya terdiri dari persekutuan kelas 1. Persekutuan kelas 2 dan kelas 3 sama sekali tidak memiliki dana untuk ikut serta dalam lelang ini. Mereka hanya bisa melihat dalam diam, keengganan memenuhi hati mereka. Sementara itu, Joking Scholar juga merasa tidak berdaya saat duduk di barisan depan pelelangan. Jika dia tidak ditipu oleh lontiran, dia bisa membeli kedua belati itu dan juga Purgatorious Shadow ini, sementara persekutuan lain hanya bisa menonton saat dia melakukannya. Setelah penawaran berlanjut selama beberapa menit, harga Purgatorious Shadow akhirnya berhenti naik. Pada 24 emas 30 perak, harga ini sangat rendah dalam hal senjata emas gelap level 20. Belum lagi, ini juga merupakan senjata emas gelap yang bisa ditingkatkan. Hahaha. Bayangan api penyucian ini milikku sekarang. Melihat tidak ada orang lain yang mengalahkannya, Berserker dari World Dominators bersorak. Anggota persekutuan lain hanya bisa melihat Berserker ini dengan keengganan di mata mereka. Dalam pelelangan, pemain bersaing satu sama lain dalam hal kekayaan, bukan pengaruh. Namun, segera setelah juru lelang membanting palunya untuk kedua kalinya, seseorang memecah kesunyian dan mengajukan penawaran. Selain itu tidak hanya terbatas pada satu orang. 25 emas. 26 emas. Pedang ini terlihat dibuat dengan halus. Saya bisa menambahkannya ke koleksi saya. Saya akan menawar 30 koin emas. Pada saat ini, seorang bangsawan dari Blackwing City mengajukan tawaran yang mencengangkan, memukau semua persekutuan yang hadir. Mengapa NPC ikut serta dalam penawaran juga? Pertanyaan ini membingungkan banyak dari mereka yang hadir dalam lelang ini. Jika NPC juga akan menawar melawan mereka, bagaimana mereka bisa bersaing? Pria itu adalah seorang NPC. Seorang bangsawan kota Blackwing pada saat itu. Bagaimana seharusnya pemain mengalahkan dia? Brengsek. Rumah lelang ini jelas mencoba mempermainkan kita. Mereka hanya membiarkan kami para pemain bersaing untuk mendapatkan barang-barang yang tidak berharga. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membeli 2 belati peringkat Fine Gold dari sebelumnya. Orang itu benar-benar beruntung. Dia berhasil dengan mudah mendapatkan kedua belati itu. Banyak pemain yang hadir mulai menyesali kelambanan mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa rumah lelang akan memainkan kartu seperti itu. 31 emas. Pada saat ini, suara yang akrab dan acuh tak acuh bergema di aula lelang. Setiap pemain di venue segera mengalihkan pandangan mereka ke asal suara acuh tak acuh ini. Namun, mata mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka menemukan pemilik suara itu. Orang yang memanggil tawaran ini tidak lain adalah Si Feng. Orang yang sebelumnya membeli 2 belati peringkat emas murni seharga 20 emas. Sekarang, dia sekali lagi mengajukan tawaran sebesar 31 emas. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Semua orang mulai berspekulasi bahwa Si Feng mungkin telah merampok seorang bangsawan NPC. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang? Setelah Si Feng meneriakkan tawarannya sebesar 31 emas, bangsawan besar itu segera membalas dengan tawaran 32 emas. Namun, Si Feng tidak ketinggalan saat dia melanjutkan dengan 33 emas. Saat kedua belah pihak bergiliran mengajukan penawaran, harga Purgatorious Shadow berangsur-angsur meningkat.
Setiap pemain yang menyaksikan adegan ini memiliki mulut yang menganga lebar karena terkejut. Akhirnya, Si Feng mengamankan Purgatorious Shadow dengan harga 39 emas. Setelah itu, beberapa putaran lelang berlalu tanpa banyak keributan. Dibandingkan dengan pembelian 39 emas Si Feng, barang lelang lainnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Meskipun harta lain muncul selama pelelangan, itu adalah armor kulit peringkat emas gelap yang gagal menarik minat Si Feng. Pada akhirnya, perlengkapan tersebut dibeli oleh seorang NPC seharga 32 emas. Saat pelelangan mencapai puncaknya, tawaran untuk harta ketiga akhirnya dimulai. Harta karun ketiga ini juga bisa dianggap sebagai grand final dari pelelangan ini. Tawaran awal dari item ini sudah ditetapkan pada 30 emas, menyebabkan setiap persekutuan yang hadir menyerah untuk menawarnya. Lagi pula, mereka sudah tahu bahwa, untuk mengamankan item ini, mereka harus menawar setidaknya 50 emas atau lebih. Kecuali jika beberapa persekutuan kelas 1 mengumpulkan dana mereka bersama, itu akan menjadi hal yang mustahil. Namun, gagasan untuk membentuk aliansi semacam itu tidak terbayangkan oleh banyak persekutuan kelas 1 yang hadir. Meminjamkan uang ke persekutuan lain pada saat ini tidak akan berbeda dengan meminjamkan uang kepada musuh. Bahkan jika mereka bergabung bersama dan membeli item tersebut, hanya akan ada satu salinan dari item tersebut. Bagaimana mereka seharusnya membaginya? Oleh karena itu, mustahil bagi persekutuan manapun yang hadir untuk membentuk aliansi. Bab 242 Perisai Cahaya Busur. Awalnya, persekutuan yang menghadiri lelang Blackwing sudah menyerah dalam menawar barang terakhir. Mereka hanya tinggal untuk melihat seberapa tinggi harga barang akhir akan mencapai. Harga minimum untuk item tersebut adalah 30 emas. Tak satu pun dari persekutuan yang hadir yang dibanjiri dengan dana cair. Namun, saat pandangan mereka tertuju pada item terakhir, mereka langsung berubah pikiran. Alasannya, item yang ditampilkan di atas panggung terlalu penting untuk guild. Item terakhir bukanlah senjata atau peralatan. Sebaliknya, itu adalah desain penempaan. Jika desain penempaan adalah untuk senjata atau peralatan biasa, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, desain penempaan yang dilelang adalah untuk Arclight Shield, perisai peringkat emas murni level 15. Jika mereka dapat memproduksi item ini, itu pasti akan memberikan peningkatan besar bagi MTS di guild mereka. Perisai ini sangat berguna selama periode penting permainan ini. Dengan semakin banyak penyelesaian pertama dari penjara bawah tanah 10 orang dan 20 orang yang diambil, berbagai persekutuan besar sudah mulai menantang penjara bawah tanah tim 50 orang. Namun, ada satu masalah yang membuat mereka kesal tanpa akhir. MTS mereka bahkan tidak bisa menahan bos pertama dari Dungeon. Jika MTS mereka bahkan tidak bisa bertahan dari serangan bos, bagaimana mereka bisa menyerangnya? Namun, jika segelintir MT melengkapi Arclight Shield ini, menyerbu Dungeon akan menjadi upaya yang jauh lebih mudah. Ini tidak akan berhasil. Guild kita perlu mendapatkan item ini. Aku harus segera menghubungi ketua persekutuan. Perisai ini terlalu bagus. Saya harus memilikinya. Perwakilan dari persekutuan tingkat pertama yang hadir, pada saat pertama, menghubungi pemimpin persekutuan masing-masing dan melaporkan masalah ini kepada mereka. Jawaban yang diterima perwakilan ini juga merupakan salah satu konfirmasi. Mereka diberitahu untuk mendapatkan desain penempaan dengan segala cara. Perwakilan ini juga diberitahu untuk menghubungi persekutuan kelas 2 dan kelas 3 lainnya yang hadir di tempat lelang, untuk mencari kerja sama mereka. Sebagai imbalannya, persekutuan kelas 1 akan menghasilkan jumlah Arclight Shields yang sesuai untuk mereka berdasarkan jumlah uang yang mereka sumbangkan. Awalnya, persekutuan kelas 2 dan kelas 3 yang hadir sudah lama menyerah pada penawaran untuk desain penempaan perisai Arclight. Lagi pula, mereka bahkan tidak mampu membayar harga minimum barang tersebut. Sekarang mereka diberi harapan baru, mereka secara alami akan sangat bersedia untuk memberikan bantuan mereka. 1, 2, 3. Semakin banyak guild kelas 2 dan kelas 3 mulai bersekutu dengan guild kelas 1. Mereka mengumpulkan semua dana yang mereka miliki, dan dengan sangat cepat,
banyak persekutuan kelas 1 berhasil mengumpulkan jumlah total sekitar 50 emas. Mereka kemudian melanjutkan untuk menempatkan tawaran satu demi satu. Harga Arclight Shield Forging Design secara konsisten naik. Mulai dari penawaran minimum 30 emas, harganya dengan cepat meningkat menjadi 51 emas. Persekutuan berusaha sangat keras untuk mengalahkan satu sama lain. Segera setelah mereka menerima dana dari persekutuan lain, mereka akan segera mengumumkan tawaran tertinggi yang mampu mereka beli. Mereka sangat takut, jika mereka memberi terlalu banyak waktu kepada persekutuan lain akan dapat memperoleh lebih banyak dana. Sama seperti persekutuan ini bersaing satu sama lain dengan semangat yang berapi-api. 60 emas. Si Feng segera menaikkan tawaran sebesar 9 emas. Si Feng tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk pelelangan ini. Bagaimanapun, itu adalah suatu keharusan baginya untuk mendapatkan desain penempaan perisai Arclight ini. Mengapa kamu punya begitu banyak uang? Hanya siapa bocah ini? Sebelumnya, mereka sudah dikejutkan oleh kekayaan Si Feng. Sekarang, bagaimanapun, mereka mulai merasa takut. Setelah menghabiskan 59 emas untuk membeli 3 senjata, Si Feng masih bisa mengajukan tawaran sebesar 60 emas. Jika mereka tidak menyadari fakta bahwa pemain tidak diizinkan untuk mengajukan penawaran tanpa memiliki jumlah uang yang sesuai, mereka pasti akan berpikir bahwa Si Feng hanya bercanda. Dihadapkan dengan tekanan 60 emas, dua persekutuan kelas 1 segera bergandengan tangan untuk mengajukan penawaran baru. Sementara itu, persekutuan yang memimpin aliansi ini adalah World Dominators. Perwakilan dari persekutuan ini segera meneriakkan tawarannya sebesar 61 emas. 70 emas. Si Feng tidak lagi ingin bermain-main di perairan berlumpur ini. Kalau tidak, dia harus membuang banyak uang tanpa tujuan. 71 emas. 80 emas. 81 emas. 90 emas. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, harga desain penempaan perisai Arclight telah mencapai 106 emas yang mengejutkan. Jika jumlah tersebut dikonversi menjadi kredit, itu akan menjadi lebih dari 1 juta kredit. Jika memperhitungkan inflasi yang akan terjadi karena volume pembelian koin, maka nilai 106 koin emas bahkan bisa mencapai 2 juta kredit. 2 juta kredit hanya untuk desain penempaan. Jika pemain normal mengetahui hal ini, mereka pasti akan menganggap Si Feng gila, pemboros yang tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Namun, Si Feng merasa bahwa desain penempaan perisai Arclight bernilai uang sebanyak itu. Lagi pula, nilai desain penempaan ini hanya akan tumbuh lebih tinggi setelah masuk ke tangannya. Brengsek! Untuk benar-benar kehabisan uang pada saat genting ini. Kita pasti tidak bisa gagal di saat-saat terakhir ini. Siapa lagi yang punya uang? Overlord Warbear, berserker dari World Dominators, mulai panik. Pemimpin persekutuannya telah memberinya perintah untuk mendapatkan desain penempaan dengan segala cara. Namun, bahkan setelah bergandengan tangan dengan persekutuan kelas 1 lainnya dan lebih dari selusin persekutuan kelas 2 dan kelas 3, mereka masih tidak bisa mengalahkan satupun Si Feng. Warbear benar-benar bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Dia bahkan diam-diam menghubungi Si Feng sebelumnya. Selama Si Feng bersedia membiarkan dominator dunia memiliki desain penempaan, dia bersedia memberi kompensasi kepada Si Feng dengan 1 juta kredit. Namun, harga desain tempa masih terus meningkat semakin tinggi. Dia sudah mendekati ambang kegilaan sekarang. Aku bisa membantumu. Saya memiliki 18 emas dengan saya di sini. Ini seharusnya cukup untuk menekan api hitam itu. Joking Scholar berjalan ke Warbear saat ini. Kondisi apa yang kamu miliki? Saya menyarankan Anda untuk menyerah jika mereka terlalu keterlaluan. Saya tidak akan menyerahkan desain tempat ini apapun yang terjadi. Tentu saja aku tahu ini. Kondisi saya sederhana, setelah World Dominator mendapatkan Forging Design, berikan saja Arclight Shield yang pantas saya dapatkan. Selain itu, saya juga berharap kalian menjaga api hitam itu. Dia berafiliasi dengan Kerajaan Bintang Bulan, dan saya tahu World Dominators memiliki cukup banyak anggota di sana.
Berurusan dengan Black Flame seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua. Selain kebenciannya pada Lone Tyrant, sisa kebencian Joking Scholar ditargetkan pada Black Flame. Sayangnya, Joking Scholar tidak mengetahui bahwa kedua orang tersebut sebenarnya adalah satu. Baik, aku akan menyetujui persyaratanmu. Sebenarnya, tanpa perlu Anda sebutkan, Dominator Dunia juga akan merawatnya. Overlord Warbear mengungkapkan senyum tipis. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Joking Scholar kemudian memperdagangkan semua koin emasnya ke Overlord Warbear. Saat juru lelang hendak membanting palu untuk kedua kalinya, Overlord Warbear buru-buru berteriak, 108 emas. Si Feng melirik Joking Scholar dan Overlord Warbear, seringai di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, 115 emas. 121 emas. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melampaui Anda bahkan setelah saya menawar semua yang saya miliki. Meskipun Tuan Beruang Perang tidak mengetahui garis bawah Si Feng, kenaikan tawaran terbarunya jauh lebih rendah dari biasanya, Si Feng pasti mencapai batasnya. Karenanya, Warbear segera menambahkan 6 emas ke penawaran. Si Feng pasti tidak bisa mengambil begitu banyak uang. Berat, kamu 100 tahun terlalu dini jika kamu pikir kamu bisa bersaing denganku. Ini garis bawahmu? Si Feng dengan tenang tersenyum. 135 emas. Dia meningkatkan tawaran sebesar 14 emas dalam sekali jalan. Dominator dunia tidak akan dapat mengisi celah ini bahkan jika mereka memasukkan persekutuan kelas 2 lainnya ke dalam aliansi kecil mereka. Adapun untuk merekrut persekutuan kelas 1, itu adalah masalah yang sangat sulit untuk dicapai. 135 emas. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang? Bukankah dia hanya pemain independen? Joking Scholar langsung tercengang saat mendengar tawaran Si Feng. Adapun Overlord Warbear berdiri di samping Joking Scholar, dia dengan sungguh-sungguh menghubungi persekutuan lain untuk membentuk aliansi. Namun, meskipun dia menerima balasan yang baik dari persekutuan kelas 1 lainnya, syarat yang ditetapkan oleh persekutuan itu adalah agar mereka menerima desain penempaan alih-alih dominator dunia. Secara alami, Overlord Warbear menolak kondisi ini. Namun beberapa persekutuan kelas 3 tambahan yang berhasil dia rekrut hampir tidak punya uang untuk mereka. Bahkan setelah menjumlahkan semua koin tambahan yang dia terima, Overlord Warbear tidak memiliki hak untuk meneriakan tawaran sama sekali. 135 emas sekali. 135 emas menjadi 2 kali lipat. Bahkan ketika palu juru lelang mendarat untuk kedua kalinya, tidak ada satupun persekutuan yang hadir yang dapat mengajukan penawaran baru. Mereka menyaksikan dengan hampa saat pelelangan berjalan menuju akhir, tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. 135 emas menjadi 3. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Api Hitam karena telah mendapatkan desain penempaan perisai Arklik ini. Setelah itu, seorang nyonya rumah yang cantik membawa desain penempaan ke Si Feng. Setelah Si Feng membayar 135 emas ke rumah lelang, nyonya rumah juga menyerahkan desain penempaan kepada Si Feng. Setelah secara resmi menerima desain tempat perisai Arklik, Si Feng bertanya-tanya atribut seperti apa yang dimiliki perisai itu sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, Si Feng mengetuk item itu dan melihat deskripsinya. Segera, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman. Bab 243 Panen Berlimpah. Overlord Warbear dan Joking Scholar merasakan kebencian yang besar terhadap Si Feng ketika mereka melihat senyumnya. Mereka mengira Si Feng sedang mengejek mereka dan memandang mereka dengan jijik. Kenyataannya, senyum Si Feng murni karena kegembiraannya. Namun, dibandingkan saat Overlord Warbear dan Joking Scholar pertama kali bertemu Si Feng, mereka tidak berani meremehkannya lagi. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan sekarang. Si Feng menunjukkan kepada semua orang bahwa dia lebih dari mampu menghabiskan koin dalam jumlah besar. Jika seseorang mengatakan bahwa Si Feng tidak memiliki kekuatan besar yang mendukungnya dari belakang, bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, kekuatan macam apa yang mendukung Si Feng?
Karena Warber gagal menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh pemimpin persekutuannya, ekspresinya terlihat sangat buruk sekarang. Namun, dia tidak berdaya dalam masalah ini. 135 emas. Bahkan jika setiap anggota dominator dunia mengumpulkan koin mereka bersama-sama, mereka tetap tidak dapat mengumpulkan jumlah tersebut. Wajar jika dia kalah dalam penawaran. Dibandingkan dengan Overlord Warber, Joking Scholar berada dalam situasi yang jauh lebih tragis. Pertama, dia telah merusak soal transaksi bisnis. Sekarang, dia bahkan tidak berhasil membeli satu barang pun di lelang Blackwing. Penjelasan macam apa yang harus dia berikan kepada pemimpin persekutuannya, Glorious Echo? Namun, Si Feng sangat berterima kasih atas Joking Scholar. Hanya berkat keserakahan Joking Scholar, dia berhasil mendapatkan begitu banyak bahan tempa. Adapun alasan mengapa dia tersenyum, itu hanya karena bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan Arclight Shield. Bahan utama untuk memproduksinya adalah biji mithril dan biji emas. Meskipun sulit, Si Feng masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan biji mithril. Namun, untuk biji emas, itu terlalu langka di kerajaan bintang bulan, belum lagi putih kota sungai. Namun, Twilight Echo telah memberinya cukup banyak, cukup baginya untuk membuat banyak Arclight Shields. Adapun bahan lain yang dibutuhkan, itu adalah kristal ajaib yang dijatuhkan oleh bos tim penjara bawah tanah dengan tingkat penurunan 100%. Barang ini tidak terlalu berharga. Namun, karena jumlahnya turun setiap kali rendah, akan sulit bagi Si Feng untuk memproduksi Arclight Shield secara massal. Selanjutnya, atribut Arclight Shield telah jauh melampaui perkiraan awal Si Feng, dan dia sudah bisa membayangkan popularitas perisai itu sendiri. Arclight Shield, perisai, peringkat emas murni. Tingkat 15. Persyaratan peralatan, kekuatan 90. Pertahanan 460. Tingkat blokir, 37%. Kekuatan 15, daya tahan 25. Evasion 8. Keterampilan pasif tambahan 1. Sound of Life. Setiap serangan yang diterima akan memberikan setumpuk Power of Life kepada pengguna, meningkatkan maksimum HP sebesar 3% dan menerima penyembuhan sebesar 1% selama 1 menit. Maksimum 10 tumpukan. Keterampilan pasif tambahan 2. Pembiasan, pemicu sekali setiap 30 detik. Menjadi kebal terhadap satu serangan. Mengesampingkan defense dan block rate perisai yang tinggi, hanya skill pasif Sound of Life dan Refraction yang akan sangat meningkatkan daya tahan MT. Belum lagi, atribut dasar perisai itu sendiri juga sangat bagus. Arclight Shield jelas merupakan peralatan yang luar biasa. Jika tim beranggotakan 50 orang dapat memiliki semua MT mereka yang dilengkapi dengan Arclight Shield, mereka mungkin memiliki peluang yang sangat tinggi untuk berhasil menyerbu mode normal dari penjara bawah tanah tim beranggotakan 50 orang saat ini. Seharusnya sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Si Feng sangat puas dengan perjalanannya ke Blackwing City kali ini. Dia telah menuai panen yang melimpah. Pertama adalah perjanjian kredit 50 juta. Berikutnya adalah perekrutan Aqua Rose yang sukses. Sekarang, dia bahkan telah memperoleh desain penempaan untuk Arclight Shield. Yang terpenting, Aqua Rose juga akan membawa lebih dari 100 pemain elitnya. Penambahan mereka secara instan meningkatkan kekuatan keseluruhan persekutuannya dengan selisih yang besar. Masalah berikutnya yang harus dia tangani adalah bagaimana dia akan mengintegrasikan anggota baru ini ke dalam persekutuannya. Lebih dari 100 orang, ya? Aqua Rose benar-benar memberi saya bantuan besar kali ini. Sekarang, saya tidak perlu khawatir kekurangan anggota untuk menyerang Kastil Iblis. Si Feng merasa bahwa tidak akan cukup hanya memiliki lokakarya. Dia perlu membuat beberapa persiapan tambahan dan memulai rencana tindak lanjutnya. Setelah Si Feng pergi dari rumah lelang Blackwing, dia segera mengirimkan 300 emas ke Aqua Rose. Dia kemudian kembali ke White River City, berniat untuk menunggu kedatangan Aqua Rose dan sekutunya di Star Streak Trading Firm. Namun, proses pengiriman uang ke pemain lain biasanya memakan waktu antara 30 menit hingga 1 jam. Oleh karena itu, Si Feng memutuskan untuk pertama-tama pergi ke Asosiasi Petualang.
Saat ini, belum ada guild di White River City yang memiliki guild residence sendiri. Anggota dari berbagai guild harus mengunjungi asosiasi petualang untuk menerima quest guild, yang mereka selesaikan untuk meningkatkan reputasi guild dan memperkuat guild. Oleh karena itu, asosiasi petualang telah menjadi lokasi terpopuler kedua di kota Sungai Putih. Saat Si Feng hendak memasuki asosiasi petualang, komunikatornya berdering. Tidak mungkin secepat ini, kan? Awalnya, Si Feng mengira Aqua Rose sedang menghubunginya. Namun, ketika dia melihat bahwa ID penelepon yang ditampilkan sebenarnya adalah milik Gentle Snow, dia terkejut. Jangan bilang ini tentang Mana Armor Kits lagi. Sebelumnya, Si Feng telah menggunakan cukup banyak kit armor mana dasar untuk menukar beberapa resep batu asah tingkat lanjut dengan salju lembut. Dia kemudian membiarkan krim cocoa dan melancholik smile mempelajari resepnya. Selama periode waktu ini, kedua gadis tersebut telah dipromosikan menjadi magang penempaan tingkat menengah, dan saat ini sedang berjuang untuk menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Si Feng mau tidak mau mengakui bahwa keduanya memang adalah master forger masa depan. Keduanya membaik dengan sangat cepat. Selain itu, semakin banyak mereka memalsukan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Saat ini, mereka sudah memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam memproduksi Advanced Whetstones. Jika dibandingkan dengan para pemalsu dari persekutuan lain, kedua gadis itu unggul dengan pesat. Dalam beberapa hari lagi, mereka berdua bisa dipromosikan dengan sangat baik menjadi magang tempat tingkat lanjut, menjadi bantuan sejati baginya. Nona Snow, apakah Anda menemukan beberapa resep batu asah tingkat lanjut yang baru? Si Feng bertanya. Tuan Black Flame, bagaimana Anda bisa menyembunyikan masalah yang begitu penting dari saya? Saya merasa sakit hati. Salju lembut samar-samar tersenyum. Bersembunyi? Nona Snow, Anda pasti bercanda. Saya adalah orang yang sangat dangkal yang dapat dengan mudah dilihat. Bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Si Feng bercanda. Baiklah, berhenti berakting. Anda menempatkan diri Anda di pusat perhatian di rumah lelang Blackwing barusan, dan berita tentang masalah ini telah lama menyebar ke berbagai persekutuan kelas 1. Masing-masing dari mereka ingin mencari kerja sama dengan Anda dan membeli Arclight Shields itu dari Anda. Gentle Snow tersenyum sambil melanjutkan, bukankah kita teman lama? Bukankah seharusnya Anda menjualnya kepada saya dengan harga murah? Pengumpulan informasi Anda benar-benar efisien, Nona Snow. Si Feng tersenyum pahit saat dia berkata, aku bisa menjual beberapa Arclight Shield kepadamu. Namun, Anda harus membayarnya menggunakan koin, atau menukarnya menggunakan kristal ajaib yang Anda peroleh dari penjara bawah tanah tim. Kristal ajaib? Meskipun bos menjatuhkannya setiap saat, jumlah yang mereka jatuhkan minimal, namun kristal ajaib ini memiliki kegunaan yang sangat luas. Mari kita gunakan koin emas. Saya bertanya-tanya berapa harga yang Anda kenakan untuk mereka, Puan Api Hitam? Baik-baik saja maka. Karena ini untukmu, Nona Snow, aku tidak akan menipumu. Karena Arclight Shield adalah perisai peringkat Fine Gold, saya membayangkan Anda tahu betapa berharganya bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Apalagi tingkat keberhasilan memproduksinya juga sangat rendah. Saya akan menjual Anda setiap Arclight Shield seharga 25 emas, tidak ada negosiasi. Si Feng sudah mengharapkan Snow lembut untuk menolak menukar perisai dengan kristal ajaib. Namun, jauh lebih baik baginya jika dia menggunakan koin emas untuk membelinya. 25 emas? Bahkan jika saya mengambil dana cair dari setiap cabang Ouroboros di Kerajaan Bintang Bulan, saya masih tidak memiliki uang sebanyak itu. Tidak bisakah kita berdagang menggunakan kredit? Bagaimana dengan 500.000 untuk setiap perisai? Gentle Snow tercengang dengan harga Arclight Shield. Namun, dia juga mengetahui kesulitan membuat perisai peringkat emas murni. Jika terserah pada pemalsu mereka untuk membuat perisai, biayanya bahkan mungkin tidak berhenti hanya pada 25 emas. Namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk membayar 25 emas untuk membeli Arclight Shield, kecuali tentu saja, mereka memutuskan untuk menghentikan pengembangan persekutuan. Tetap saja,
Menghentikan pengembangan pada tahap permainan ini akan membuat persekutuan mengalami penurunan, jadi mereka benar-benar tidak dapat menghentikan perkembangan mereka. Saat ini, semua persekutuan besar sedang berusaha untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari penjara bawah tanah tim yang terdiri dari 50 orang, sedangkan perisai Arklik adalah item yang harus dimiliki bagi mereka untuk memimpin persekutuan lain. Menghadapi dua pilihan sulit, Gentle Snow hanya bisa tersenyum pahit saat dia terjebak dalam keraguan-raguan. Baik-baik saja maka. Saya akan bertukar menggunakan kristal ajaib, kata Gentle Snow tanpa daya. Ouroboros, persekutuan kelas 1 yang agung dan perkasa, sebenarnya lebih miskin daripada satu pemain independen. Black Flame benar-benar monster. Itu juga baik-baik saja. Rasio pertukaran akan menjadi 1:100. Saya akan memberitahu Anda setelah saya berhasil memproduksinya. Si Feng tersenyum saat dia memutuskan panggilan. Dia kemudian melanjutkan untuk memasuki asosiasi petualang. Bab 244 Mendirikan Persekutuan. Saat ini, ada kerumunan pemain yang mengelilingi papan misi di lobi asosiasi petualang. Meskipun EXP yang diberikan oleh quest ini dapat diabaikan, reputasi guild yang mereka berikan sangat tinggi. Selain itu, setiap pemain dibatasi hanya 3 guild quest sehari. Sebuah guild dapat dipromosikan setelah mengakumulasi sejumlah reputasi, dan anggota guild akan menerima manfaat guild yang jauh lebih baik seperti bonus EXP saat melakukan quest. Maaf, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini? Wanita berambut biru yang berdiri di belakang meja resepsionis bertanya pada si Feng, senyum di wajahnya. Saya ingin mendirikan persekutuan, kata si Feng. Dipahami. Silakan isi formulir aplikasi ini. Resepsionis menyerahkan formulir aplikasi persekutuan kepada si Feng. Sangat mudah bagi pemain untuk mendirikan persekutuan di domain dewa. Pemain hanya perlu memutuskan nama untuk persekutuan mereka dan menetapkan lambang persekutuan. Mereka kemudian diminta untuk membeli sertifikat persekutuan untuk 10 koin tembaga dan meminta setidaknya 7 pemain independen membubuhkan tanda tangan mereka di atasnya. Ketika semua hal ini selesai, persekutuan akan secara resmi didirikan. Semua guild yang baru didirikan akan dimulai sebagai guild bintang 1, dan satu-satunya keuntungan yang tersedia bagi anggota guild bintang 1 adalah ketersediaan quest guild. Nama guild, kan? Si Feng ragu-ragu saat dia melihat ruang kosong yang dimaksudkan untuk nama persekutuan, bertanya-tanya apa tepatnya yang harus dia tulis. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tetap menggunakan nama bengkel Zero Wing. Bagaimanapun, seiring dengan perkembangan persekutuan dan ketenaran yang semakin meningkat, identitasnya cepat atau lambat akan bocor. Kalau begitu, beri nama Zero Wing. Si Feng kemudian mendesain guild emblem dalam bentuk 6 sayap perak. Setelah membeli guild certificate, si Feng mengirimkan Fire Dance dan yang lainnya undangan guild signature. Sementara itu, di Black Wind Canyon, peta level 20 hingga level 25, Fire Dance dan yang lainnya saat ini sedang menggiling Demonic Bats level 22. Mereka datang ke tempat ini atas saran si Feng. Alasan si Feng merekomendasikannya adalah karena kelelawar iblis di sini termasuk jenis monster yang memiliki serangan tinggi tetapi HP rendah. Yang terpenting, jumlah monster di sini terkonsentrasi. Biasanya, kelelawar iblis akan muncul dalam kelompok 7 atau 8, dan setiap pemain solo independen akan dengan mudah menemukan diri mereka kehilangan nyawa di sini. Namun, untuk party yang memiliki damageao yang luar biasa, tempat ini adalah tanah suci untuk naik level. Dalam kasus pesta Fire Dance sendiri bertanggung jawab untuk memikat monster, karena dia memiliki kecepatan gerakan tertinggi dari semua orang di pesta. Dia akan memikat lebih dari 100 monster setiap saat, dan setelah itu, Guardian Knight, Kola, akan mengaktifkan Protection Blessing dan mengeluarkan Devotion, sebuah skill agro group, untuk mengumpulkan monster ke satu lokasi. Sementara itu, Violet Cloud akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan Kola, sementara Black Kie akan menghabisi semua monster dalam satu pukulan. Sepanjang proses ini, kerjasama dan pemahaman semua orang tentang waktu sangat sempurna.
Jika pemain lain menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut hingga linglung. Saat ini, level rata-rata pemain hanya di level 12 atau lebih, sedangkan pemain profesional akan berada di sekitar level 13. Bahkan pemain nomor 1 di daftar peringkat White River City, Lone Tyrant, hanya berada di level 15 saat ini. Namun, Firedance dan yang lainnya sudah lama melewati level 15. Bahkan pemain dengan level terendah di party, Oracle, Glutonous Mouse, adalah level 18. Sementara itu, Blackie, yang merupakan pemain dengan level tertinggi di party, saat ini berada di 45% dari level 19. Meskipun hanya ada selisih satu level antara kedua pemain, perbedaan EXP memungkinkan pemain untuk langsung naik dari level 0 hingga level 15. Hah? Pesan apa ini? Sambil istirahat, Firedance dan yang lainnya secara bersamaan menerima undangan Guild Signature. Selama mereka menyetujui undangan tersebut, mereka akan segera menjadi anggota resmi persekutuan setelah persekutuan didirikan. Awalnya, Firedance dan yang lainnya berniat untuk segera menolak ajakan tersebut. Namun, tangan mereka dengan suara bulat berhenti ketika mereka melihat nama persekutuan. Sayap 0? Bukankah itu nama bengkel kita? Blackie bertanya, penasaran. Ini adalah undangan yang dikirim oleh kakak Ye Feng. Kakak Ye Feng akhirnya akan mendirikan persekutuan. Violet Cloud berkata dengan penuh semangat ketika dia menyadari bahwa salah satu nama yang tertulis di sertifikat persekutuan adalah Ye Feng. Dia kemudian berkata dengan gembira, hebat. Kami akan memiliki persekutuan kami sendiri di masa depan. Bukankah masih terlalu dini untuk mendirikan persekutuan? Kami hanya memiliki sedikit anggota sekarang. Saudara Feng juga telah mengatakan sebelumnya bahwa kita kekurangan anggota, dan kita perlu menunggu beberapa saat sebelum mendirikan persekutuan. Apakah sesuatu terjadi? Jangan repot-repot tentang ini untuk saat ini. Kita harus membubuhkan tanda tangan kita terlebih dahulu. Firedance sama terkejutnya dengan keputusan mendadak si Feng. Namun, karena si Feng telah memutuskan untuk melakukannya, dia pasti memiliki pertimbangannya sendiri. Selain itu, bukanlah ide yang buruk untuk mendirikan persekutuan sebelumnya. Segera, semua orang di pesta mengklik, setuju. Mereka kemudian menerima pemberitahuan sistem. Sistem, selamat telah menjadi anggota Zero Wing. Sistem, ini adalah pertama kalinya Anda bergabung dengan guild. Mengaktifkan sistem serikat. Di sisi lain, si Feng telah meninggalkan asosiasi petualang, kembali ke perusahaan perdagangan Starstreak. Pada saat ini, firma perdagangan Starstreak penuh dengan pemain. Perusahaan perdagangan saat ini adalah lokasi paling ramai di White River City, tidak ada duanya. Hei, kawan, aku tahu kamu di sini untuk membeli basic mana armor kits itu, kan? Dengan begitu banyak orang yang mengantri di sini, Anda harus menunggu setidaknya seminggu sebelum Anda bahkan bisa mendapatkannya sendiri. Namun, di sini saya punya cara untuk membantu Anda menghemat waktu, membiarkan Anda melewati antrean untuk membeli mana armor kits terlebih dahulu. Seorang swordsman bertubuh kurus berjalan di sekitar pintu masuk Starstreak Trading Firm, mengobrol dengan para pemain yang berbaris di luar gedung. Betulkah? Seorang pemain jelas semakin tertarik. Tentu saja. Kit armor mana dasar berharga 20 koin perak, sementara Anda hanya perlu membayar 2 koin perak untuk melewati penantian panjang untuk membelinya, kata pendekar pedang kurus sambil tersenyum. Baiklah, bawa aku ke sana. Itu hanya tambahan 2 koin perak. Pesta kami tidak akan melewatkan uang dalam jumlah kecil ini. Setelah itu, swordsman kurus membawa pemain ke lantai 2, melewati antrian panjang di lantai pertama. Sungguh, bisnis apapun berjalan, ya. Si Feng tidak bisa membantu tetapi berseru setelah melihat pemandangan ini. Basic mana armor kit sangat diminati. Namun, Starstreak Trading Firm hanya menjual 50 buah item setiap hari, jadi hanya sedikit pemain yang bisa mendapatkannya. Namun, ini tidak dapat membantu. Si Feng tidak bisa hanya memusatkan seluruh perhatiannya untuk memproduksi basic mana armor kits. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu dia lakukan. Kit armor mana dasar hanyalah item baginya untuk mengumpulkan reputasi.
Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi pembuat uang sejati baginya. Setelah itu, Si Feng tiba di lantai 4 perusahaan perdagangan dan memasuki ruang penempaan. Dia kemudian mulai menempa Arclight Shield. Selama periode penting ini, banyak persekutuan sedang memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan penyelesaian pertama dari penjara bawah tanah tim yang terdiri dari 50 orang. Tentunya perlengkapan MTS mereka menjadi prioritas utama dalam pertimbangan mereka, terutama tameng yang digunakan MTS mereka. Sementara itu, perisai yang sangat bagus seperti Arclight Shield dengan peringkat emas halus, tanpa diragukan lagi, akan menarik perhatian persekutuan ini. Selama Si Feng menempatkan Arclight Shields untuk dijual, banyak persekutuan pasti akan membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, semakin cepat dia menghasilkan Arclight Shields, semakin tinggi harga yang bisa dia jual. Namun, tingkat keberhasilan untuk menempa item peringkat emas murni sangat rendah. Magang penempaan tingkat lanjut yang normal hanya memiliki tingkat keberhasilan 2%, artinya, dari 100 percobaan, mereka hanya akan berhasil menghasilkan 2 Arclight Shield. Namun pada kenyataannya, mereka bahkan mungkin tidak dapat menghasilkan 1 dari 100 percobaan. Namun, Si Feng memiliki Book of Forging dan Black Stainless Insignia. Dia juga memiliki Ice Blue Devil Flame dan berbagai alat lain yang meningkatkan tingkat keberhasilan penempaannya. Meski begitu, tingkat keberhasilan terakhirnya dalam menempa item peringkat emas murni hanya sekitar 20%. Selain itu, Si Feng tidak terbiasa dengan proses penempaan Arclight Shield, jadi tingkat keberhasilannya seharusnya jauh lebih rendah dari 20%. Jika dia dipromosikan menjadi pemalsu dasar, tingkat keberhasilan dasarnya akan meningkat menjadi 5%. Namun, itu masih tidak akan membuat banyak perbedaan. Hanya dengan menjadi Advanced Forger akan ada peningkatan yang signifikan. Dengan tingkat keberhasilan dasar 10% dari pemalsu tingkat lanjut, selain berbagai alat pendukung yang dimiliki Si Feng, tingkat keberhasilannya untuk menempa item peringkat emas murni bisa mencapai hingga 30%. Namun, Si Feng perlu menginvestasikan banyak waktu untuk menjadi pemalsu tingkat lanjut, dan waktu adalah sesuatu yang sangat dia kurangi saat ini. Dia tidak punya pilihan selain mencobanya sekarang. Bagaimanapun, dia punya banyak bahan untuk bereksperimen. Dia hanya bisa mencoba lagi jika dia gagal. Bab 245 Target, Emas Gelap. Sebelum Si Feng mulai menempa Arclight Shield, dia memutuskan untuk terlebih dahulu memalsukan beberapa basic mana armor kit sebagai pemanasan. Setelah domain dewa berevolusi, proses penempaan menjadi lebih rumit, sangat meningkatkan kesulitan dalam memproduksi suatu barang. Berbeda dengan Advanced Whetstones dan Basic Mana Armor Kits, yang masih sangat mudah dibuat, item seperti senjata dan peralatan memiliki prosedur penempaan yang jauh lebih rumit. Seharusnya sudah saatnya aku mencoba perisai itu. Setelah Si Feng menghasilkan puluhan Basic Mana Armor Kits, dia akhirnya mengambil Silver Ore dan Gold Ore yang diperlukan untuk menempa Arclight Shield. Dia juga telah menerima kristal ajaib dari salju lembut sebelumnya. Gentle Snow ingin mendapatkan Arclight Shield sesegera mungkin, jadi Si Feng memintanya untuk mengiriminya kristal ajaib terlebih dahulu. Si Feng telah menerima total 200 Magic Crystal dari Gentle Snow. Jumlah tersebut cukup untuk 20 upaya untuk menghasilkan Arclight Shield. Si Feng hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% untuk menempa Arclight Shield. Itu adalah tingkat keberhasilan terendah yang pernah dia miliki sejak dia mulai menempa peralatan. Namun, jika ada pemalsu lain yang berada di posisinya saat ini, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan bahkan satu Arclight Shield dari beberapa ratus set material. Persekutuan yang sombong itu berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghasilkan Arclight Shield setelah mendapatkan desain penempaannya. Namun, jika Si Feng tidak memenangkan tawaran untuk desain penempaan, pada saat persekutuan tersebut berhasil menghasilkan satu Arclight Shield, 50 orang penjara bawah tanah tim sudah lama ditaklukkan. Untuk mendapatkan pengalaman, ketika Si Feng memulai upaya pertamanya untuk menempa Arclight Shield, dia menjalani proses tersebut dengan perlahan dan mantap, melakukan setiap langkah dengan kemampuan terbaiknya. Sebelum dia menyadarinya,
Si Feng telah menghabiskan lebih dari 20 menit memproduksi Arclight Shield pertama. Dibandingkan dengan perisai biasa, Arclight Shield memiliki desain berbentuk bulan sabit. Seluruh perisai diwarnai perak, dan banyak pola rahasia diukir di badan perisai. Meskipun perisai itu terlihat perkasa dan kuat pada pandangan pertama, masih belum diketahui apakah itu produk yang gagal atau berhasil. Si Feng kemudian memilih untuk menghasilkan data perisai. Setelah 10 detik menunggu, proses identifikasi perisai selesai. Seperti yang diharapkan, ini gagal, desah si Feng ketika dia melihat data perisai. Meskipun itu memang Arclight Shield, kualitasnya lebih rendah dari aslinya, itu hanya peringkat rahasia perak. Arclight Shield, perisai, peringkat rahasia perak. Tingkat 15. Persyaratan peralatan, kekuatan 90. Pertahanan 330. Tingkat blokir, 31%. Kekuatan 10, daya tahan 20. Evasion 3. Keterampilan pasif tambahan 1. Sound of Life. Setiap serangan yang diterima akan memberikan setumpuk power of life kepada pengguna, meningkatkan maksimum HP sebesar 2% dan menerima penyembuhan sebesar 1% selama 1 menit. Maksimum 10 tumpukan. Keterampilan pasif tambahan 2. Pembiasan, pemicu sekali setiap 50 detik. Menjadi kebal terhadap satu serangan. Namun, dari sudut pandang umum, ini bukan hasil yang buruk. Paling tidak, itu masih merupakan perisai peringkat rahasia perak. Aku seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang bagus bahkan saat itu. Si Feng relatif puas dengan produk gagal ini. Lagi pula, perisai peringkat perak rahasia tetap menjadi barang langka pada tahap permainan ini. Menurut pengetahuan si Feng, mayoritas MTS inti dari persekutuan kelas 2 dan kelas 3 masih menggunakan perisai peringkat besi misterius. Jika dia menjual kegagalan ini, dia masih bisa mendapatkan sekitar 6-7 koin emas darinya. Meskipun dia gagal kali ini, itu bukan kegagalan total. Paling tidak, itu tidak berubah menjadi barang bekas. Kegagalan sebagian ini menunjukkan bahwa dia pasti telah membuat kesalahan di suatu tempat selama proses penempaan. Seharusnya tidak ada masalah dengan penempaan tubuh utama itu sendiri. Saya pasti mengacau ketika saya mengukir rune pada perisai, mencegahnya mencapai peringkat Fine Gold, si Feng menyimpulkan setelah dengan hati-hati meninjau tindakannya. Menurut pengalaman sebelumnya, jika masalah benar-benar terjadi selama pembentukan perisai, maka perisai Arclight tidak akan jatuh hanya dengan satu peringkat. Bahkan bukan hal yang aneh jika perisai berakhir dengan peringkat perunggu atau lebih rendah. Setelah itu, si Feng tidak terburu-buru memulai upaya keduanya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mempelajari rune yang telah dia ukir di Arclight Shield. Prasasti rune terutama dilakukan dengan menggunakan kristal ajaib. Namun, proses menyelesaikan rune ini tidak mudah, karena si Feng tidak benar-benar mengerti artinya. Dia hanya bisa membuat tiruan buta dari gambar-gambar itu. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik rune, jika dia berlatih menggambarnya berulang kali, itu masih akan menghasilkan efek positif. Oleh karena itu, si Feng mulai berlatih menggambar rune. Sekali. 2 kali. 10 kali. Setiap gambar membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 menit untuk diselesaikan. Namun, seiring bertambahnya kali dia berlatih, dia menjadi lebih mahir dalam menggambar rune. Rune yang dia gambar sekarang juga mulai menyerupai aslinya. Cara berlatih bebas biaya ini jauh lebih ekonomis daripada belajar melalui produksi aktual. Si Feng secara alami tidak keberatan berlatih lagi. Ini sudah cukup. Si Feng melihat rune terbaru yang dia gambar, merasa sangat puas dengannya. Tiruannya ini terlihat hampir sama dengan rune yang ditunjukkan pada desain penempaan. Oleh karena itu, si Feng memulai upaya keduanya untuk memproduksi Arclight Shield. Kali ini, seluruh proses penempaan perisai mengalir dengan sangat lancar. Si Feng hanya menghabiskan sekitar 10 menit untuk menyelesaikan Arclight Shield kedua. Namun, usahanya kali ini berakhir dengan kegagalan total. Tingkat keberhasilan 20% si Feng kali ini tidak berpihak padanya. Setelah itu, si Feng berturut-turut menghasilkan 10 Arclight Shields.
Terlebih lagi, dengan setiap perisai berturut-turut yang dia buat, waktu yang dia habiskan untuk memproduksinya juga berkurang. Tangannya juga bergerak dengan lebih mahir. Dari 10 Arclight Shield yang dia buat, hanya 2 yang hampir tidak mencapai standar kelulusan, 2 berakhir sebagai produk cacat, sedangkan sisanya gagal total. Adapun 2 perisai yang rusak, satu adalah peringkat misterius besi, sedangkan yang lainnya adalah peringkat perak rahasia. Secara umum, hasilnya cukup baik. Namun, si Feng masih belum puas dengan kualitas Arclight Shields. Sekarang aku mahir membuat Arclight Shields, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitasnya. Jika aku bisa membiarkan Kola menggunakan Arclight Shield peringkat emas gelap, peluang kita untuk membersihkan kastil iblis akan menjadi jauh lebih tinggi. Si Feng memutuskan untuk mengambil Runic Gold, hadiah yang dia peroleh untuk promosinya menjadi Advanced Forging Apprentice. Runic Gold tidak hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilannya sebesar 10%, ada juga peluang kecil untuk meningkatkan peringkat item sebanyak 1, hingga peringkat emas gelap maksimum. Sayangnya, si Feng hanya memiliki 5 dari hal-hal ini, yang berarti bahwa dia hanya memiliki 5 peluang untuk menghasilkan Arclight Shield peringkat Dark Gold. Emas rahasia adalah sepotong biji yang memancarkan cahaya metalik dan mengandung energi rahasia di dalamnya. Setelah memurnikan emas rahasia, si Feng menuangkan emas rahasia cair ke dalam paduan perak emas. Segera, perubahan terjadi pada paduan. Paduan yang awalnya berwarna merah terang berubah menjadi warna merah tua. Selain itu, ia juga mulai dengan rakus menyerap energi api iblis biru es. Saat jumlah energi yang diserapnya meningkat, paduan itu mulai memancarkan banyak rune emas, perlahan membentuk susunan rune. Mengetahui bahwa fusi telah selesai, si Feng segera mengambil paduan panas yang menghanguskan dari tungku, meletakkannya di landasan, dan mulai memaluinya. Perlahan-lahan, potongan paduan mulai mengambil bentuk Arclight Shield, dan di permukaan perisai, bahkan ada lapisan rune emas alami. Perisai itu tampak sangat suci. Setelah memalu selama beberapa menit, si Feng akhirnya membentuk Arclight Shield. Segera, dia mengambil cairan hitam dan mulai menggambar rune di perisai. Cairan hitam itu adalah produk cair dari kristal ajaib. Si Feng memusatkan perhatian penuhnya pada setiap pukulan, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Ketika dia menyelesaikan pukulan terakhir, rune emas yang terjadi secara alami pada perisai benar-benar menyatu dengan rune yang telah digambar si Feng. Bersama-sama, mereka membentuk rune emas yang benar-benar baru yang tidak memiliki kemiripan dengan rune hitam yang ditemukan pada Arclight Shield sebelumnya yang dibuat oleh si Feng. Tolong sukses! Si Feng dengan malu-malu memilih untuk mengidentifikasi perisai itu. Meskipun Arclight Shield terlihat sangat sempurna dari segi penampilan, apakah itu sukses atau gagal masih bergantung pada data akhir. 1 detik. 2 detik. Kali ini, bahkan setelah 20 detik berlalu, sistem masih tidak dapat menentukan data pasti dari perisai tersebut. Situasi ini menyebabkan si Feng menjadi sedikit gugup. Waktu identifikasi yang lebih lama menunjukkan bahwa bahkan sistem itu sendiri ragu-ragu. Pada akhirnya, apakah itu sukses atau gagal? Si Feng telah melakukan seluruh prosedur penempaan dengan sempurna. Namun, pada akhirnya, tingkat keberhasilannya hanya 30%. Seringkali, ketika proses identifikasi memakan waktu lebih lama dari biasanya, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa hasilnya adalah kegagalan. Akhirnya, setelah 30 detik berlalu, sistem mengembalikan hasil identifikasi. Sistem, Arclight Guard telah berhasil dipalsukan. Forging Proficiency meningkat 2 poin. Memperoleh 80.000 XP. Bab 246 tidak lemah maupun kuat. Sukses pada percobaan pertama. Sepertinya keberuntunganku benar-benar bagus. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia mendengar suara notifikasi sistem. Seiring dengan promosi Arclight Shield ke peringkat Dark Gold, perubahan juga terjadi pada namanya. Si Feng kemudian mulai memeriksa perisai berwarna perak berbentuk bulan sabit yang diletakkan di atas tenunan besi. Dia sangat penasaran untuk mengetahui atribut seperti apa yang dimiliki penjaga Arclight. Arclight Guard, perisai, peringkat emas gelap. Tingkat 15.
Persyaratan peralatan, kekuatan 110. Pertahanan kelima 50. Tingkat blokir, 39%. Kekuatan 21, daya tahan 30. Evasion 10. Keterampilan pasif tambahan 1. Sound of Life. Setiap serangan yang diterima akan memberikan setumpuk power of life kepada pengguna, meningkatkan maksimum HP sebesar 3% dan menerima penyembuhan sebesar 2% selama 1 menit. Maksimum 10 tumpukan. Keterampilan pasif tambahan 2. Pembiasan, pemicu sekali setiap 25 detik. Menjadi kebal terhadap satu serangan. Keterampilan tambahan. Time Arc. Saat diaktifkan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan status saat ini, dan kembali ke status tersimpan 9 detik kemudian. Pendinginan, 10 menit. Bukankah skill Time Arc ini dikuasai? Tidak heran tidak banyak peningkatan pada atribut lainnya. Hanya skill ini saja yang membuat Arclight Guard layak menjadi perisai peringkat emas gelap, seru si Feng. Menyelamatkan keadaan saat ini, artinya, setelah 9 detik, bahkan jika pengguna Arclight Guard mati, mereka masih akan pulih ke keadaan tersimpan. Cooldown skill yang digunakan setelah Time Arc dipanggil akan pulih juga. Dibandingkan dengan keterampilan yang memberikan tak terkalahkan, Time Arc adalah keterampilan yang jauh lebih menakjubkan. Satu-satunya kelemahan dari skill ini adalah cooldown-nya yang panjang. Namun, ketika mempertimbangkan efek menantang dari skill ini, cooldown 10 menit sangat singkat. Jika cooldown dari skill ini lebih pendek, maka Arclight Guard tidak lagi hanya menjadi perisai peringkat emas gelap, tetapi sebagai perisai peringkat epic. Meskipun si Feng sudah membuat satu Arclight Guard, dia masih belum puas, dia ingin membuat lebih banyak pengawal Arclight. Memutuskan demikian, dia menggunakan 4 keping runic gold yang tersisa saat menempa Arclight Shields. Namun, hasilnya mengerikan. Dari 4 usahanya, 2 gagal total, mereka bahkan tidak mencapai peringkat perunggu. Adapun 2 Arclight Shield yang tersisa, 1 mencapai peringkat rahasia perak, sementara yang lain mencapai peringkat emas murni. Namun, tingkat keberhasilan seperti itu sudah sangat bagus. Dia telah menggunakan total 5 runic gold untuk menempa Arclight Shields. Di antara mereka, 1 telah mencapai peringkat Dark Gold, 1 telah mencapai peringkat Fine Gold, dan 1 telah mencapai peringkat rahasia perak. Dari 3 perisai, si Feng secara alami akan menyelamatkan Arclight Guard peringkat Dark Gold untuk digunakan Kola. Dengan Arclight Guard, mereka tidak akan kesulitan merampok level 15, penjara tim 20 orang, Kastil Iblis. Saat si Feng berpikir untuk melanjutkan menempa Arclight Shields, seseorang mengetuk pintu ruang tempa. Masuk. Ketika pintu ruang penempaan terbuka, seorang wanita cantik berambut emas masuk. Orang ini tidak lain adalah asisten si Feng, Anna. Yang mulia, seorang petualang bernama Aqua Rose ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang dia punya janji denganmu, dan dia sedang menunggu di ruang pertemuan di lantai 3, kata Anna dengan hormat. Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi, si Feng menganggukkan kepalanya. Si Feng juga menduga bahwa Aqua Rose akan tiba sekarang juga. Bagaimanapun, teleportasi terjadi secara instan. Aqua Rose hanya perlu mengumpulkan bawahannya, menjelaskan situasinya kepada mereka, dan membuat rencana masa depan. Di dalam ruang pertemuan di lantai 3, Aqua Rose dan lebih dari 100 bawahannya duduk mengelilingi ruangan, berdiskusi kecil tentang hal-hal yang berkaitan dengan si Feng. Semua pemain ini memiliki level yang relatif tinggi. Yang terendah dari semuanya adalah level 13, sedangkan yang lainnya adalah level 14. Bahkan jika ditempatkan di dalam persekutuan kelas 1, semua pemain ini akan dianggap sebagai anggota elit. Para pemain ini adalah pembantu Aqua Rose yang paling terpercaya. Sebelum mereka tiba di sini, mereka tidak berani membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang bersedia membelanjakan 300 koin emas untuk membawa mereka ke tempat ini. Jika organisasi milik orang ini tidak terlalu kaya, maka orang ini benar-benar gila. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa si Feng benar-benar memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan sebesar itu, pikiran mereka segera berubah. Tidak hanya si Feng berhasil mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh persekutuan lain,
Ketenarannya di seluruh kerajaan bintang bulan sudah dapat digambarkan sebagai matahari di tengah hari. Itu terutama berlaku untuk basic mana armor kit yang baru-baru ini populer. Ini adalah item yang hanya bisa diimpikan oleh banyak guild. Jika mereka bisa menjadi bagian dari kekuatan yang dimiliki Si Feng, maka tidak bisakah masing-masing dari mereka mendapatkan kit armor mana dasar mereka sendiri? Ini jelas merupakan perlakuan yang tidak bisa diberikan oleh persekutuan kelas 1 lainnya. Kakak Aqua, siapa api hitam itu? Apakah dia berada di manajemen atas Super Guild? Seorang swordsman wanita bertanya dengan rasa ingin tahu. Aqua Rose menggelengkan kepalanya, senyum pahit di wajahnya saat dia menjawab, aku juga tidak tahu. Dia selalu sangat misterius. Namun, saya percaya bahwa kita akan dapat mengetahui identitas aslinya hari ini. Sebenarnya, Aqua Rose juga tertarik untuk mencari tahu kebenarannya. Namun, sekarang mereka akan bergabung dengan kekuatan Black Flame. Black Flame tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka. Mereka akhirnya bisa melihat raksasa yang tersembunyi di belakang Si Feng. Maaf membuat kalian semua menunggu. Saat Si Feng masuk ke ruang pertemuan, semua orang di dalam langsung terdiam. Semua orang yang hadir berdiri saat mereka melihat Si Feng, penghormatan yang mendalam di mata mereka. Mereka seperti orang yang diwawancarai berdiri untuk menyambut pewawancara mereka, ada yang gugup, sementara ada yang bersemangat. Setelah meninggalkan Twilight Echo, mereka seperti burung kecil tunawisma. Meskipun mereka ingin terbang lebih tinggi ke langit, mereka tidak memiliki rumah untuk kembali. Perasaan tidak berdaya dan kecewa terus memenuhi pikiran mereka saat mereka bertanya-tanya masa depan seperti apa yang menanti mereka. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka akan bergabung dengan keluarga yang lebih besar sekarang. Pada saat ini, mantan anggota Twilight Echo ini bersukacita atas fakta bahwa mereka telah memilih untuk meninggalkan Twilight Echo bersama Aqua Rose, memuji diri mereka sendiri karena telah membuat keputusan yang bijak. Lagi pula, masa depan yang cerah telah membuka pintunya bagi mereka. Akulah yang seharusnya minta maaf karena membuat Tuan Api Hitam menunggu kita begitu lama. Aqua Rose meminta maaf. Karena kita akan menjadi rekan di masa depan, berhentilah menganggapku sebagai guru ini atau guru itu. Panggil saja aku Black Flame. Si Feng bisa merasakan kehati-hatian di balik Aqua Rose dan tindakan orang lain. Namun, ini sudah bisa diduga. Aku hanya meminta kalian semua untuk datang ke sini agar aku bisa mengundang semua orang ke persekutuan terlebih dahulu. Nantinya, Nona Aqua dapat dengan bebas memutuskan bagaimana kalian semua ingin mengembangkan diri. Saya tidak akan menetapkan batasan apapun untuk Anda. Benar, ini salinan buku panduan Kota Sungai Putih. Setelah kamu selesai membacanya, kamu seharusnya bisa membiasakan diri dengan White River City, Nona Aqua. Mengatakan demikian, Si Feng mengirim salinan buku panduan Kota Sungai Putih versi mewah ke Aqua Rose. Secara bersamaan, dia telah mengirim semua orang yang hadir undangan persekutuan. Sayap 0. Apa persekutuan ini? Mengapa hanya persekutuan bintang 1? Bukankah itu seharusnya menjadi semacam kekuatan tersembunyi? Semua orang menjadi linglung untuk waktu yang lama setelah mereka menerima undangan persekutuan Si Feng. Mengabaikan fakta bahwa mereka bahkan belum pernah mendengar tentang persekutuan seperti itu, hanya memiliki status persekutuan bintang 1 menunjukkan betapa lemahnya Zero Wing. Alasannya, bahkan guild kelas 3 pada tahap permainan ini adalah guild bintang 3, belum lagi guild kelas 1. Setelah melihat jumlah anggota persekutuan, semua orang semakin tercengang. Sebelum mereka bergabung, persekutuan ini hanya memiliki 9 anggota? Persekutuan macam apa ini? Zero Wing adalah persekutuan terlemah yang pernah mereka lihat sejauh ini, tidak ada duanya. Bahkan Aqua Rose sendiri terkejut dengan wahyu ini. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira Si Feng akan membawanya untuk bertemu dengan banyak karakter hebat dari persekutuan ini, memungkinkannya untuk memahami latar belakang persekutuan yang menakutkan. Namun, kebenaran yang diungkapkan Si Feng jauh melebihi harapannya. Alasannya, pengaruh persekutuan ini benar-benar dapat ditentukan dalam sekali pandang. Kalian semua pasti sangat kecewa mengetahui bahwa persekutuanku sebenarnya sangat lemah, kan? Si Feng melihat ekspresi kecewa semua orang.
Tiba-tiba, dia berkata dengan suara dingin, biarkan saya memberikannya langsung kepada Anda. Ini Zero Wing. Itu tidak lemah, juga tidak kuat. Ini hanyalah sebuah rumah tempat Anda bisa tinggal. Adapun bagaimana orang lain akan melihat kami, itu akan tergantung pada penampilan Anda sendiri. Bab 247 merebut daftar peringkat. Meskipun mereka merasa bahwa apa yang dikatakan si Feng masuk akal, kekecewaan mereka masih tidak berkurang sedikit pun. Dari semua yang hadir, hanya semangat juang Aqua Rose yang benar-benar menyala. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti arti kata-kata si Feng. Kekuatan yang bergantung pada diri sendiri daripada orang lain. Contoh terbaik untuk ini adalah si Feng yang berdiri tepat di depan mereka. Persekutuannya jelas sangat lemah. Namun, dia berhasil mencapai banyak hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak persekutuan kelas 1 dan bahkan persekutuan super. Akibatnya, dia membuat semua orang percaya bahwa ada kekuatan misterius yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Namun, apa kenyataannya? Dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, si Feng telah menciptakan keajaiban. Dia bahkan membuat semua orang kewalahan di lelang Blackwing, menimbulkan sensasi. Karena si Feng mampu melakukan hal seperti itu, mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Pada saat ini, Aqua Rose benar-benar merasa menggelikan ketika dia mengingat bagaimana dia bermaksud memanfaatkan kekuatan misterius di belakang si Feng untuk membuktikan dirinya kepada orang tuanya dan semua orang di Twilight Echo. Api hitam benar. Seberapa kuat guild itu, tidaklah penting. Betapa kuatnya kita, diri kita sendiri, adalah poin krusial. Karena kita telah bergabung dengan Zero Wing, mari kita menjadi orang yang mengubah cara orang lain memandang Zero Wing. Aqua Rose menjelaskan dengan lantang, sepenuhnya setuju dengan pendapat si Feng. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Aqua Rose, tetapi semangat juang yang berapi-api terlihat tumbuh di mata mereka. Itu benar. Mereka awalnya bermaksud untuk memulai dari awal. Sekarang mereka memiliki taipan kaya seperti si Feng yang mendukung mereka. Apalagi yang harus mereka takuti? Pengembangan persekutuan terutama mengandalkan sumber daya keuangan. Faktor yang tersisa adalah kehadiran ahli untuk memimpin persekutuan dalam merampok ruang bawah tanah tim dan menyelesaikan misi epik yang tidak mungkin diselesaikan. Mereka pasti akan mengubah Zero Wing menjadi guild nomor 1 di White River City. Pada saat ini, si Feng mengirim pesan Fire Dance dan yang lainnya. Kamu bisa mulai sekarang. Segera, si Feng menerima balasan. Dipahami. Setelah melihat pesan ini, tatapan si Feng beralih ke semua orang yang hadir di ruang pertemuan. Dia kemudian mengumumkan dengan keras, saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih memiliki beberapa kekhawatiran, jadi saya akan memberi Anda sedikit kejutan. Saya akan membiarkan Anda semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Zero Wing. Pemahaman yang lebih baik tentang Zero Wing? Apakah persekutuan ini masih memiliki rahasia? Semua orang menjadi bingung dengan kata-kata si Feng. Segala sesuatu tentang persekutuan ini jelas dalam satu pandangan, jadi rahasia apa yang mungkin ada? Satu-satunya hal yang mungkin bisa menjadi rahasia adalah sumber keuangan persekutuan yang menakutkan. Dengan kekayaan sebesar itu, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan berbagai manfaat kesejahteraan yang akan diterima pemain setelah bergabung dengan persekutuan. Selain itu, Black Flame adalah kepala pemalsu kerajaan bintang bulan yang diakui secara publik. Di masa depan, anggota persekutuan tidak akan kekurangan senjata dan perlengkapan untuk digunakan. Namun, ini seharusnya tidak dianggap sebagai rahasia, bukan? Semua orang bisa melihat daftar peringkat kota Sungai Putih sekarang, kata si Feng lembut. Daftar peringkat? Semua orang segera memanggil daftar peringkat untuk melihatnya. Apakah ada yang salah dengan daftar peringkat? Saya ingat ketika saya datang ke White River City, pemain teratas di daftar peringkat adalah Lontiran. Saat itu, dia hanya berada di level 15. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi level 19? Apakah sistem membuat kesalahan? Tidak, itu tidak benar. Lihat ID pemain. Itu bukan Lontiran. Itu mungkin bukan kesalahan oleh sistem. Lihat, 8 pemain teratas semuanya telah diganti.
Bahkan pemain di posisi ke-8 adalah level 18 sekarang. Lone Tyrant masih level 15, dan dia berada di posisi ke-9 sekarang. Bagaimana ini mungkin? Tingkat 18. Bukankah level ini terlalu berlebihan? Bahkan di Storm Empire, pemain dengan level tertinggi hanya di level 16. Bagaimana mungkin White River City memiliki 8 pemain yang berhasil melampaui pemain top di Storm Empire? Tunggu. Semua pemain ini berasal dari persekutuan yang sama, dan nama persekutuan disebut Zero Wing. Semua orang tercengang saat menemukan perubahan dalam daftar peringkat. Mereka gemetar, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Kedelapan pemain ini sebenarnya adalah anggota persekutuan mereka. Namun, hati semua orang dipenuhi dengan pertanyaan. Jika Zero Wing memiliki 8 ahli yang begitu kuat, mengapa persekutuan tetap tidak dikenal publik bahkan sampai sekarang? Ini tidak terbayangkan. Inikah kekuatan Zero Wing? Pada saat ini, Aqua Rose mulai memperbarui evaluasinya terhadap Si Feng dan persekutuan ini. Meskipun Zero Wing kecil, itu adalah kumpulan para ahli. Kekayaan, tenaga kerja, dan akhirnya, ketenaran. Sebenarnya, Zero Wing memiliki fondasi yang diperlukan untuk menjadi persekutuan besar. Selama mereka mengelola manfaat persekutuan yang mereka tawarkan dengan benar, Zero Wing dapat dengan mudah menjadi persekutuan besar dalam waktu singkat. Tidak heran Si Feng terlihat sangat percaya diri. Sementara itu, saat Aqua Rose dan bawahannya terhuyung-huyung karena penemuan baru mereka, seluruh kota Sungai Putih telah dibuat gempar. Lone Tyrant, yang selama ini memonopoli posisi pertama di daftar peringkat kota Sungai Putih, sebenarnya telah ditendang oleh orang lain. Selain itu, dia tidak hanya ditendang oleh 1 orang, tetapi oleh 8 orang. Kemunculan tiba-tiba dari 8 pemain ini membuat kejayaan Lone Tyrant sebelumnya terlihat seperti lelucon. Seolah-olah 8 pemain ini hanya menyerah pada Lone Tyrant sebelumnya, seperti bagaimana orang dewasa memanjakan anak kecil. Namun, sekarang, mereka tidak lagi membiarkan Lone Tyrant mengambil jalannya. Kalau tidak, bagaimana mereka menjelaskan situasi ini di mana 8 pemain langsung mengambil 8 tempat teratas di daftar peringkat? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, mereka selalu menyembunyikan level mereka. Orang-orang ini tidak manusiawi. Omong kosong. Tempat pertama adalah level 19, dan bahkan tempat ke-8 adalah level 18. Saya hanya berhasil mencapai level 13 setelah bekerja keras. Apakah mereka mencoba membuatku putus asa? Tuhan, tolong bawa aku. Dukungan macam apa yang dimiliki Zero Wing ini? Bukankah mereka terlalu luar biasa? Apakah beberapa kekuatan besar berencana untuk mendirikan benteng di kota Sungai Putih? Banyak pemain di wilayah kota Sungai Putih terguncang oleh insiden ini. 8 posisi teratas di daftar peringkat sebenarnya diambil alih oleh 1 guild. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya persekutuan ini. Bahkan Ouroboros, persekutuan nomor 1 di White River City, tidak sekuat itu. Banyak pemain independen mulai mencari tahu seperti apa guild Zero Wing itu. Bahkan ada beberapa pemain independen yang langsung bertanya bagaimana mereka bisa bergabung dengan Zero Wing di forum publik. Lagi pula, dengan monster leveling seperti itu di persekutuan, bukankah mereka juga bisa naik level seperti roket jika mereka bergabung? Tiba-tiba, Zero Wing telah menjadi topik terpanas untuk setiap pemain di White River City, dan banyak yang menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan persekutuan semacam itu. Meskipun pemain independen terpesona dengan Zero Wing, berbagai guild besar, di sisi lain, mengalami sakit kepala karenanya. Mereka tidak menahan diri untuk menyelidiki persekutuan baru ini yang tiba-tiba muncul dan juga 8 pemain teratas di daftar peringkat. Namun, informasi yang mereka terima membuat Zero Wing terlihat lebih misterius, karena mereka bahkan gagal menemukan siapa pemimpin guild dari Zero Wing. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa Fire Dance pernah menduduki tempat pertama di daftar peringkat kota Sungai Putih. Selain itu, 7 pemain lainnya juga pernah masuk 10 besar daftar peringkat. Sementara itu, ke-8 pemain ini berbagi poin yang sama. Ke-8 pemain ini telah menghilang dari mata publik selama beberapa waktu sekarang. Sebelumnya, semua orang mengira mereka diam saja karena tersusul dalam daftar.
Namun, kenyataannya adalah bahwa para pemain ini sengaja menyembunyikan diri hanya untuk menghindari penemuan sampai sekarang. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Lontiran melihat daftar peringkat, berteriak, dari mana bajingan ini muncul? Pada saat ini, tidak ada yang lebih memalukan bagi Lontiran selain posisinya di daftar peringkat. Kemuliaan masa lalunya sudah tidak berharga sekarang. Sebaliknya, dia menjadi bahan tertawaan semua orang di White River City. Guild Leader, saya sudah menyelidiki para pemain ini. Tampaknya semuanya terkait dengan Ye Feng. Selain itu, saya juga mencari Zero Wing di Asosiasi Petualang. Persekutuan baru saja didaftarkan, dan mungkin saja itu adalah persekutuan yang dibentuk oleh Ye Feng sendiri, kata seorang ranger. Bagus. Sangat bagus. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dari kesadaran diri setelah saya memberi hadiah padanya. Namun, sepertinya dia menganggapku enteng. Karena dia telah keluar untuk menampar wajahku, dan bahkan telah memulai persekutuan di White River City, aku akan membuatnya menyesali keputusannya. Segera cari tahu semua anggota yang tergabung dalam persekutuan Ye Feng. Aku ingin persekutuannya dihancurkan. Lontiran berteriak saat dia mengumumkan perintah ke seluruh persekutuan. Dia harus menghancurkan persekutuan ini dan meratakan Si Feng dengan segala cara. Tidak hanya dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, itu juga perintah dari tokoh perkasa itu. Bab 248 luar biasa dimulai dari biasa. Lontiran bukan satu-satunya orang yang marah dengan soal daftar ranking. Persekutuan lain di kota Sungai Putih juga sangat marah. Daftar peringkat adalah tempat bagi persekutuan seperti mereka untuk meningkatkan reputasi mereka. Meskipun metode periklanan seperti itu tidak seefektif mendapatkan penyelesaian pertama dari penjara bawah tanah, jika mereka dapat menempati daftar peringkat untuk waktu yang lama, itu masih akan membawa efek yang signifikan. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing menempati 8 dari 10 posisi teratas, dan banyak persekutuan tidak puas atas monopoli daftar peringkat Zero Wing. Persekutuan ini mau tidak mau berharap mereka dapat mengundang pemimpin persekutuan Zero Wing dan memberinya sedikit pemikiran untuk menghilangkan ketidakpuasan mereka. Di peta level 18 Gunung Pirosene, tim elit beranggotakan 20 orang saat ini sedang membersihkan monyet batu 6 tangan level 18 di sini. Monyet batu berlengan 6 adalah monster dengan tubuh besar. Meski tingginya 2 meter, gerakan mereka sangat lincah. Pertahanan fisik mereka sangat tinggi, dan satu-satunya kelemahan mereka adalah ketahanan sihir mereka yang rendah. Oleh karena itu, menggunakan serangan sihir berskala besar melawan monster-monster ini akan sangat efektif. Selain itu, monyet batu berlengan 6 hidup berkelompok di gunung ini, dan pemain dapat dengan mudah memikat kelompok dan segera membunuh mereka. Salju, daftar peringkat telah ditempati oleh Zero Wing. Apalagi level mereka semua sangat tinggi. Akan sangat sulit bagi kami untuk mengejar mereka. Itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya bagaimana mereka bisa naik level begitu cepat. Zhao Yueru saat ini sedang duduk di atas batu, beristirahat sambil mengisi kembali mananya. Setelah menerima laporan dari bawahannya dan segera melihat daftar peringkat, dia langsung terkejut dengan apa yang dia temukan. Sebagai pemain yang awalnya berada di peringkat 10 besar daftar peringkat, Zhao Yueru tahu dengan sangat jelas seberapa besar jarak yang ada antara level 15 dan level 18. Paling tidak, dia perlu menghabiskan seminggu lagi untuk menggiling sebelum dia bahkan bisa mencapai level 18. Ini sama dengan mengatakan bahwa 8 pemain ini akan tetap berada di daftar peringkat setidaknya selama seminggu lagi. Namun, ini dengan asumsi mereka tidak melakukan apapun selama seminggu penuh. Jika mereka terus menggiling dan naik level dengan kecepatan mereka saat ini, siapa yang tahu kapan akan ada perubahan ke posisi 8 besar? Seperti yang diharapkan, mereka sangat kuat. Bahwa Ye Feng juga memiliki ambisi yang cukup, meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri. Sepertinya dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sekarang. Gentle Snow tidak merasa kaget ketika dia melihat ID dari 8 pemain teratas. Snow, apakah kamu sudah tahu selama ini? Zhao Yueru bertanya, bingung. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuan Si Feng.
Kekuatan, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan observasi Si Feng berada di atas rata-rata, namun, ciri-ciri ini saja tidak cukup baginya untuk mendirikan persekutuan. Mendirikan persekutuan tidak semudah memainkan permainan rumah karena membentuk persekutuan menandakan niat seseorang untuk bersaing memperebutkan dominasi dengan persekutuan lain. Untuk persekutuan kecil seperti Si Feng, mempertahankan profil rendah akan lebih bermanfaat. Jika mereka melakukannya, sebagian besar persekutuan besar tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, sekarang setelah mereka melakukan kebalikannya, mereka praktis menyuruh persekutuan lain untuk mendatangi mereka. Setelah mereka memutuskan untuk menyembunyikan level mereka, kupikir level mereka tidak sesederhana itu. Ye Feng tidak ingin orang lain tahu, jadi dia menyembunyikannya. Hanya saja, saya tidak pernah membayangkan bahwa level mereka yang sebenarnya akan sangat tinggi. Gentle Snow sangat tertarik dengan talenta ini. Dia dalam hati menyesali fakta bahwa para ahli ini hanya bisa tetap bersembunyi di persekutuan sekecil itu. Jika mereka bergabung dengan Ouroboros, mereka pasti akan bersinar dengan kecemerlangan yang lebih besar. Jika mereka tinggal di persekutuan sekecil itu, mereka akan jatuh dengan sangat cepat. Lagi pula, persekutuan membutuhkan sumber daya keuangan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Snow Lembut sangat yakin bahwa Si Feng tidak memiliki sumber daya keuangan yang menakutkan, terutama koin emas. Ada juga kekurangan tenaga kerja. Tidak mungkin mengembangkan persekutuan di domain dewa hanya dengan mengandalkan beberapa pemain. Selain itu, mereka juga harus menderita penindasan dari persekutuan besar lainnya. Oleh karena itu, Gentle Snow memutuskan bahwa Zero Wing tidak akan bertahan lama. Namun, pada akhirnya, Si Feng masih menjadi temannya. Oleh karena itu, Gentle Snow mengirim pesan ke Si Feng, memberi selamat padanya karena telah mendirikan Zero Wing. Mengenai bagaimana dia harus mengembangkan persekutuannya, sebagai orang luar, tidak baik baginya untuk memberikan saran. Di lantai 3 firma perdagangan Star Streak, situasinya tidak separah yang diakini Gentle Snow. Jika Gentle Snow bisa melihat pemandangan ini sekarang, dia pasti akan terkejut. Lagi pula, Si Feng tidak hanya memiliki dana yang cukup, dia juga berhasil merekrut sekelompok pemain yang baru saja meninggalkan guild kelas 1, Twilight Echo. Dia juga berhasil merekrut Aqua Rose, yang pernah menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Sebagai seseorang yang pernah mengelola persekutuan kelas 1 dengan lebih dari 10.000 bawahan, Aqua Rose memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, ketika ditempatkan dalam situasi di mana dia memiliki sejumlah besar sumber daya keuangan tetapi hanya sebuah persekutuan kecil yang terdiri dari lebih dari 100 pemain untuk dikelola, dia dapat melakukan tugasnya dengan sedikit atau tanpa usaha. Pemimpin persekutuan, saya telah menerima niat Anda. Saya akan meningkatkan jumlah anggota kami hingga 5.000 dengan kemampuan terbaik saya. Untuk masalah yang berkaitan dengan sistem tunjangan guild, untuk saat ini, saya akan menerapkan sistem tunjangan guild Twilight Echo sebagai pengganti sementara. Namun, saya harap Anda dapat menyusunnya sesegera mungkin. Jika tidak, setelah beberapa waktu berlalu, tidak akan mudah untuk mengubahnya. Aqua Rose sekarang memiliki pemahaman yang baik tentang situasi Zero Wing, dan dia merasa sangat optimis tentang prospek masa depan Zero Wing. Kekayaan, tenaga kerja, dan ketenaran. Dengan ketiga hal tersebut bersama-sama, akan sangat mudah bagi mereka untuk merekrut sejumlah besar anggota baru. Kalau begitu, aku harus menyusahkan Nona Aqua dengan masalah ini. Rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Berdasarkan perkiraan aslinya, masih lama sebelum dia mendirikan persekutuannya sendiri. Namun, dengan penambahan Aqua Rose yang tiba-tiba, Si Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika persiapannya saat ini kurang, dia masih perlu mendirikan persekutuan. Selain itu, dia telah berniat untuk menangani masalah persekutuan ini secepat mungkin, hanya saja dia masih memiliki hal-hal lain yang perlu dia tangani. Sekarang ada seorang profesional yang berdiri tepat di hadapannya, mengapa dia tidak memanfaatkannya? Pemimpin persekutuan api hitam, saya sudah menjadi wakil pemimpin sayap 0. Tolong panggil aku Aqua mulai sekarang. Jika pemimpin persekutuan tidak memiliki perintah lain, maka saya akan mulai membuat pengaturan yang diperlukan sekarang,
kata Aqua Rose dengan nada profesional. Mungkin karena dia telah menerima posisi baru, Aqua Rose dengan cepat memasuki mode wanita super. Si Feng hanya bisa mundur selangkah dalam masalah ini. Dia kemudian kembali memproduksi Arclight Shields dan Basic Mana Armor Kits. Belakangan, anggota persekutuan terus bertambah. Alasannya, si Feng telah menetapkan pertukaran Basic Mana Armor Kits sebagai salah satu fasilitas yang tersedia untuk anggota persekutuan. Item ini memiliki daya tarik yang fatal bagi pemain independen, dan jika anggota baru ingin mendapatkannya, mereka perlu menukarnya menggunakan Guild Contribution Points. Sementara itu, ada banyak cara bagi mereka untuk mendapatkan Guild Contribution Points. 1. Penyelaman bawah tanah. 2. Pertukaran peralatan dengan peringkat perunggu atau lebih tinggi. 3. Memberikan kontribusi kepada guild. Manajemen atas guild akan memberi penghargaan kepada pemain yang memberikan kontribusi dengan poin kontribusi. 4. Melaksanakan quest guild. Poin kontribusi akan diberikan oleh sistem dalam hal ini. 5. Reputasi persekutuan pribadi yang diterima mencapai jumlah tertentu. Oleh karena itu, dengan begitu banyak metode yang tersedia, anggota guild tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan poin kontribusi guild yang cukup. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemain oportunistik, pembatasan lebih lanjut ditambahkan untuk meningkatkan kesulitan bagi anggota persekutuan untuk mendapatkan perlengkapan armor mana dasar. Yang terpenting, seseorang harus menyumbangkan sejumlah poin reputasi ke persekutuan sebelum diizinkan untuk menukar kit armor. Kedua, seseorang membutuhkan poin kontribusi guild dalam jumlah besar untuk ditukar dengan kit armor. Sementara itu, nilai total poin kontribusi serikat ini tidak kurang dari 20 koin perak. Dengan adanya dua perlindungan ini, tidak akan ada kesempatan bagi anggota persekutuan untuk menyalahgunakan sistem tunjangan persekutuan yang diterapkan. Sementara itu, selama si Feng memproduksi Arclight Shields dan Basic Mana Armor Kits, Aqua Rose juga telah mengatur agar bawahannya merekrut pemain di area perdagangan dan asosiasi petualang. Setelah setengah hari perekrutan, jumlah anggota Zero Wing meningkat pesat. Dari sekitar 100 anggota awal, sekarang ada lebih dari 3.000 pemain di persekutuan. Selain itu, gelombang pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Kakak Aqua, jumlah pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan tidak berkurang sama sekali. Jika keadaan ini terus berlanjut, kita bisa dengan mudah merekrut 2 kali lipat dari target 5.000 anggota. Haruskah kita menambah jumlah pemain yang kita rekrut? Ikuti rencana awal, kami tidak akan dapat menangani begitu banyak pemain sekarang. Jika kami melakukannya, itu malah akan memaksa persekutuan ke dalam periode stagnasi, menghambat perkembangan kami. Tingkatkan persyaratan masuk untuk guild, naikkan persyaratan level minimum dari level 11 ke level 12. Di bawah manajemen Aqua Rose, anggota guild yang baru direkrut mulai mengerjakan guild quest. Bawahan langsung Aqua Rose juga telah berpisah dan membentuk parti baru untuk menyerang parti Dungeons, meningkatkan perlengkapan anggota baru. Semuanya mengalir lancar di Zero Wing, dan sama sekali tidak terlihat seperti persekutuan yang baru didirikan. Sebelum dia menyadarinya, malam hari tiba di Goddess Domain. Setelah membuat Basic Mana Armor Kits dalam jumlah besar dan 3 Arclight Shield berperingkat Fine Gold, si Feng segera logout dari game. Alasannya, pesta persekutuan Jinhai yang telah dinanti-nantikan oleh si Feng diadakan hari ini. Dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum menghadiri pesta. Bab 249 Pertemuan Para Elit. Sinar pertama matahari pagi menembus jendela, menyinari si Feng, yang saat ini sedang berolahraga di ruang tamu. Saat ini, si Feng tidak lagi melakukan latihan otot yang intens selama beberapa hari terakhir. Dia diam-diam berdiri diam untuk waktu yang lama, sebelum perlahan-lahan menurunkan tubuhnya, memasuki kuda-kuda. 1. Menutup matanya, si Feng merilekskan tubuhnya. Tiba-tiba, dadanya mengembang saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menghembuskan napas, jejak kabut putih keluar dari mulutnya. Seperti pistol air, kabut putih yang keluar dari mulutnya benar-benar berhasil mencapai jarak lebih dari 2 meter sebelum menghilang secara bertahap.
Jika ada orang normal yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan terkejut karenanya. Musim saat ini adalah musim panas. Namun, Si Feng telah menciptakan kembali pemandangan yang biasanya hanya dapat ditemukan selama musim dingin. Setelah mengulangi proses ini selama 1 jam, Si Feng menghentikan napasnya yang berirama. Efek dari latihan brokat 8 bagian ini cukup bagus. Saya baru berlatih selama 1 jam, dan saya sudah bisa merasakan tubuh saya menjadi lebih ringan. Latihan ini juga menjernihkan pikiran saya secara signifikan. Si Feng mengepalkan dan melepaskan tinjunya. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, dan panca inderanya terasa lebih tajam dari biasanya. Latihan brokat 8 bagian ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja dia temukan di masa lalu, setelah menjadi pemimpin persekutuan bayangan, ketika dia mengunjungi sebuah toko barang antik. Awalnya, dia berencana untuk menguji keefektifan latihan tersebut. Namun, setelah perusahaan menyewa master seni bela diri sebagai instruktur di Lokakarya, Si Feng menyerah pada gagasan itu. Selama hari-hari itu, orang-orang sudah tergila-gila pada Gotes Domain. Untuk meningkatkan keterampilan tempur mereka yang sebenarnya, mereka akan berlatih seni bela diri seperti orang gila. Secara alami, Si Feng tidak terkecuali. Namun, pada saat itu, dia tidak lagi muda, dan tubuhnya juga tidak lagi dalam kondisi prima. Hal-hal yang bisa dia lakukan terbatas, dan yang paling bisa dia lakukan adalah berlatih beberapa tai chi dan 8 telapak tangan trigram, melatih tekniknya sebanyak yang dia bisa. Namun, dirinya saat ini berbeda. Tidak hanya dia mulai mengonsumsi nutrien fluids pada periode yang jauh lebih awal dari sebelumnya, setelah menjalani beberapa sesi latihan, fisik tubuhnya saat ini jauh melampaui masa lalunya. Ada pepatah dalam seni bela diri, secara internal, semangat dan pernapasan dipraktikkan, secara eksternal, otot, tulang, dan kulit dipraktikkan. Sementara itu, Si Feng menghubungkan perkataan ini dengan brokat 8 bagian. Hanya saja, dia tidak mengira latihan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Meski latihan tersebut tidak menambah kekuatan tubuhnya, namun menyegarkan jiwanya dan membuatnya tetap tenang setiap saat. Efek seperti itu merupakan panen tak terduga untuk Si Feng. Setelah Si Feng sarapan, dia menerima telepon dari Zhao Ruoshi. Dia berkata bahwa dia akan memberinya tumpangan ke pesta persekutuan. Ketika Si Feng tiba di lantai bawah apartemennya, dia segera menemukan Zhao Ruoshi berdiri di depan sebuah mobil sport biru. Dia mengenakan gaun putih murni hari ini, sementara rambutnya diikat menjadi ekor kuda ganda. Penampilannya yang murni dan cantik menarik perhatian setiap pria yang berjalan melewatinya, membuat mereka linglung saat air liur keluar dari mulut mereka. "Ayo pergi." Zhao Ruoshi tersenyum manis saat melihat Si Feng berjalan mendekat. "Apakah ini mobilmu?" Si Feng memandangi mobil sport biru di depannya, merasa agak terkejut. Kecurigaan terhadap identitas Zhao Ruoshi mulai tumbuh dalam dirinya. Mobil sport biru ini adalah maglev Ferrari Z75 edisi terbatas, dan memiliki harga jual 6 juta kredit. Seseorang tidak akan dapat menemukannya bahkan di seluruh kota Jinhai, namun Zhao Ruoshi sebenarnya memilikinya sendiri. Tentu saja. Apa? Terkejut? Hanya saja, biasanya, saya tidak suka mengendarainya ke sekolah. Namun, kita akan pergi ke acara formal hari ini, jadi aku perlu membuat kesan. Zhao Ruoshi mengangguk sedikit sebagai jawaban. Cepat dan naik. Tempat pesta persekutuan cukup jauh. Meskipun Si Feng agak heran dengan wahyu baru ini, dia tidak berusaha menyelidiki masalah ini lebih jauh. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Makanya, dia meluncur ke kursi penumpang. Segera setelah itu, Zhao Ruoshi menginjak pedal gas, dan dengan deru, Ferrari Z75 melaju di sepanjang jalan lingkungan. Kecemburuan memenuhi mata banyak pejalan kaki yang berjalan di jalan saat mereka menyaksikan Ferrari Z75 melaju kencang di jalan. Dalam hati mereka berharap suatu hari nanti mereka juga bisa mengendarai mobil sport semacam itu. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu lebih dari 1 jam dengan mobil, dikurangi menjadi hanya sedikit lebih dari 30 menit oleh Zhao Ruoshi. Apakah kamu mabuk mobil?
Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat kulit pucat Si Feng setelah dia turun dari mobil. Si Feng adalah seorang ahli pertempuran di sekolah, dan dia adalah orang yang mampu merobohkan pembangkit tenaga listrik seperti You Yuhu dalam satu gerakan. Namun, dia benar-benar mabuk darat. Jika orang lain mendengar tentang ini, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak apa. Tubuhku hanya terasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena sarapan yang kumakan pagi ini. Si Feng dengan santai membuat alasan. Sebenarnya, bagaimanapun, Si Feng benar-benar ingin mengatakan, kamu menyebut itu mengemudi? Itu bisa dibilang percobaan pembunuhan. Namun, karena Zhao Ruoxi membawanya ke sini karena niat baik, dia tentu saja tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu, apakah kamu sudah minum obat? Zhao Ruoxi bertanya dengan khawatir, mengedipkan matanya. Si Feng terdiam. Pesta persekutuan Jinhai diadakan di sebuah hotel bintang 5. Meski diselenggarakan oleh Universitas Jinhai, peserta tidak terbatas pada mahasiswa dan staf universitas. Universitas lain dan elit masyarakat juga akan berpartisipasi dalam acara ini, dan tidak berlebihan untuk menyebut partai persekutuan ini sebagai kumpulan elit. Pesta Persekutuan Jinhai adalah acara tahunan yang diadakan di kota Jinhai. Meskipun banyak orang ingin berpartisipasi dalam acara ini, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk benar-benar melakukannya. Apalagi, pesta persekutuan yang diadakan hari ini tidak seperti yang lain sebelumnya. Selain mengundang tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota Jinhai, penyelenggara acara juga mengundang banyak pakar dari bengkel game kali ini. Mengenai mengapa mereka memutuskan untuk mengundang pakar game seperti itu terutama karena semakin populernya Goddess Domain. Orang sudah bisa melihat potensi tak terbatas dari Goddess Domain. Karenanya, banyak yang ingin menjalin hubungan baik terlebih dahulu dengan para pakar game ini. Keputusan penyelenggara acara tidak dapat disangkal adalah keputusan yang tepat, karena beberapa tahun dari sekarang, setiap pakar game yang berpartisipasi dalam pesta persekutuan ini akan tumbuh menjadi selebritas terkenal di kota Jinhai. Saat Zhao Ruoxi dan Si Feng hendak memasuki hotel, Si Feng tiba-tiba diblokir oleh penjaga keamanan di pintu. Maaf, Pak, tapi nama Anda tidak ada dalam daftar tamu undangan. Anda tidak bisa memasuki tempat ini, kata pemimpin penjaga keamanan yang tinggi dan kuat dengan suara dingin, menatap Si Feng dengan tatapan tajam. Pemimpin penjaga keamanan ini adalah mantan anggota pasukan khusus, dan dia telah mengalami banyak medan perang sebelumnya. Niat membunuh yang dia pancarkan bisa menakuti sebagian besar orang yang dia temui, dan orang lain biasanya tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jika orang normal menjadi fokus tatapan pemimpin satpam ini, jantung mereka akan langsung berdebar ketakutan saat mengalihkan pandangan ke tempat lain. Namun, bahkan setelah menerima tatapan satpam ini, ekspresi Si Feng masih tetap tenang seperti sebelumnya, kurangnya reaksinya sangat membingungkan satpam ini. Itu tidak mungkin. Saya mendaftarkan Si Feng sendiri. Bisakah Anda memeriksanya lagi? Alis Zhao Ruoxi berkerut. Dia secara pribadi pergi ke OSIS di universitas, dan secara langsung menyerahkan biaya partisipasi senilai 2 orang kepada Presiden OSIS. Bagaimana mungkin dia terdaftar, sedangkan Si Feng tidak? Kapten penjaga keamanan memindai Si Feng sekali lagi. Pada akhirnya, hasil yang dia dapatkan tetap menunjukkan dia sebagai tidak dikenal, dan dia tidak diizinkan masuk. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan mesin tersebut, dia juga mencobanya pada orang lain, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan mesin tersebut. Itu tidak benar. Saya mendaftarkan kami berdua bersama. Saya akan menghubungi Hyo Uchai. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Saya akan membuatnya segera memperbaikinya, kata Zhao Ruoxi. Maaf, tapi aku harus melakukan sesuatu sesuai aturan. Siapapun yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan masuk. Pendaftaran dadakan juga tidak dapat diterima. Ini aturannya, kata kapten penjaga keamanan itu dengan dingin. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Zhao Ruoxi bertanya dengan marah. Si Feng adalah seseorang yang dia undang secara pribadi. Sekarang Si Feng dilarang masuk, bagaimana mungkin dia tidak marah?
Nona, tolong berhenti mempersulit saya. Beginilah aturannya selalu. Saya tidak bisa mengubahnya hanya karena satu orang. Kapten penjaga keamanan tidak bisa membantu tetapi melunakkan nadanya ketika dia mengetahui bahwa identitas Zaurwosi tidak sederhana. Saat ini, beberapa orang keluar dari hotel. Salah satunya tidak lain adalah orang yang dicari Zaurwosi, Presiden OSIS, Hyo Uchai. Berjalan di sampingnya adalah orang-orang yang Si Feng kenal, Ling Feilong, You Yuhu, dan Qin Shuyu. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Si Feng bertemu dengan ketua OSIS, Hyo Uchai. Orang yang dimaksud memiliki tubuh yang kekar dan wajah bulat, dan suaranya ketika berbicara sangat lembut. Sangat sulit membayangkan orang seperti itu bisa benar-benar menjadi ketua OSIS. Rekan siswa Zaurwosi, masalah mendesak apa yang Anda miliki? Mengapa Anda mencari saya begitu panik? Tanya Hyo Uchai. Zaurwosi kemudian memberikan ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Saya benar-benar minta maaf tentang ini, sesama siswa Zaurwosi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan seperti itu akan terjadi dalam pendaftaran. Saya dengan tulus meminta maaf, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, saya juga tidak berdaya. Ini adalah aturan yang ditetapkan sekolah sejak lama. Mengenai kerugian Anda, saya akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat dari jumlah yang Anda bayarkan. Hyo Uchai melirik Si Feng, senyum di wajahnya saat dia berbicara. Berdiri di satu sisi, Ling Feilong dan You Yuhu memandang Si Feng dengan senyum mengejek di wajah mereka. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Bab 250 hanya pertanyaan serius. Tidak berdaya tentang itu? Mata Zaurwosi melebar karena marah. Hyo Uchai, ini kesalahanmu. Anda perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Pada saat ini, Ling Feilong menonjol dan menyela, berkata dengan nada lembut, Ruosi, kamu tahu ini hanya kesalahan kecil. Pasti ada yang salah dengan sistemnya, jadi kamu tidak bisa menyalahkan Hyo Uchai begitu saja. Lalu apa yang harus dilakukan Si Feng? Karena Anda sudah tahu ada yang tidak beres, apakah itu berarti Si Feng diizinkan masuk sekarang? Zaurwosi benar-benar mengabaikan Ling Feilong, langsung bertanya kepada Hyo Uchai, bagaimanapun, Anda dapat membuktikan bahwa Si Feng memang telah mendaftar untuk acara ini. Si Feng juga tidak memiliki masalah untuk membuktikan bahwa dia adalah murid sekolah kami. Jangan bilang ini masih belum cukup? Rekan siswa Zaurwosi, saya memang dapat memverifikasi bahwa Si Feng telah mendaftar untuk acara ini. Namun, apakah dia bisa masuk atau tidak, bukan keputusan ketua OSIS sepertiku. Anda harus bertanya kepada penjaga keamanan kakak ini di sini. Hyo Uchai mengalihkan pandangannya ke arah pemimpin penjaga keamanan, langsung mendorong semua tanggung jawab pada penjaga keamanan. Hyo Uchai kemudian mengungkapkan senyum pahit, membuat situasi seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Mulut satpam itu jelas berkedut saat mendengarkan kata-kata Hyo Uchai. Hyo Uchai jelas tidak membantu Si Feng mendaftar untuk acara ini sejak awal, namun Hyo Uchai mendorong segalanya padanya sekarang. Jika Hyo Uchai bersikeras agar Si Feng diizinkan masuk ke hotel, apa yang bisa dilakukan oleh seorang kapten penjaga keamanan seperti dia? Hyo Uchai telah menyatakan niatnya dengan sangat jelas. Sama sekali tidak diperbolehkan, itulah jawaban Hyo Uchai. Namun, melihat Zaurwosi, dia juga tidak terlihat seperti orang yang bisa dia provokasi. Kalau tidak, mengapa Hyo Uchai repot-repot membuat begitu banyak alasan yang dangkal? Terperangkap dalam dilema, Kapten Satpam ini tidak tahu pilihan mana yang lebih bijaksana. Saat ini, tatapan murka Zaurwosi telah beralih ke Kapten penjaga keamanan. Dia bertanya dengan nada muram, apa yang kamu katakan? Saya. Meskipun dia telah mengalami banyak medan perang sebelumnya, Kapten penjaga keamanan tidak dapat membantu tetapi ragu saat ini. Namun pada akhirnya, dia tetap berkata dengan tegas, saya memiliki tanggung jawab saya. Nona, tolong jangan mempersulit saya. Anda. Monitor kelas, tidak apa-apa. Hal ini tidak dapat membantu. Jika saya tidak bisa masuk, biarlah. Si Feng menahan Zaurwosi yang mengamuk. Dia kemudian tersenyum ke arah Hyo Uchai dan yang lainnya yang benar-benar pandai merusak keberuntungannya.
Sangat menyenangkan bahwa sesama siswa Si Feng dapat memahami masalah saya. Ini benar-benar kecelakaan. Saya jamin tidak akan ada situasi serupa seperti ini lain kali, Hio Uchai mencibir. Benar. Situasi seperti ini tidak akan terjadi lain kali, Yo Yuhu tertawa keras. Ling Feilong mengirimkan senyuman menghina pada Si Feng, sebelum berkata dengan nada lembut kepada Ruosi, "Ruosi, ayo pergi. Paman Jianhua telah dengan cemas menunggumu untuk sementara waktu sekarang." "Mengapa Paman Jianhua ada di sini?" Ruosi jelas terkejut saat mendengar nama ini. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana masalah Si Feng masih belum terpecahkan, inspirasi tiba-tiba melintas di benaknya. Itu benar. Paman Jianhua adalah salah satu sponsor pesta persekutuan. Dia seharusnya bisa memasukkanmu. Si Feng, tunggu di sini. Saya akan meminta Paman Jianhua untuk segera datang. Dengan begitu, Anda pasti bisa masuk. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian menyaksikan Ruosi dengan panik masuk ke hotel. Detik berikutnya, bagaimanapun, Si Feng melihat Ling Feilong mengirim senyum dingin ke arahnya. Si Feng merasakan firasat buruk saat melihat ini. Melihat Ruosi telah pergi, Hio Uchai mengungkapkan senyum mengejek saat dia berkata, "Rekan murid Si Feng, tolong kembali dari mana kamu datang, pesta persekutuan ini tidak cocok untuk orang sepertimu." Dia kemudian memberitahu pemimpin penjaga keamanan, ingat, dia bahkan tidak diizinkan menginjakkan kaki di gedung ini. Kalau tidak, Anda bisa berkemas dan pergi. Dipahami. Selesai berbicara, Hio Uchai dan yang lainnya berjalan kembali ke hotel, tawa mereka memenuhi udara saat mereka pergi. Petugas keamanan kemudian mengarahkan pandangannya ke Si Feng. Selama Si Feng berani mendekati gedung ini, dia secara pribadi akan mengusirnya. Namun, Si Feng tidak bereaksi dengan marah. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang sekarang. "Jika Anda tidak ingin saya masuk, biarlah. Bagaimanapun, saya tidak harus benar-benar berada di pesta untuk melakukan apa yang harus saya lakukan." Si Feng berbalik dan pergi, sudut bibirnya sedikit terangkat. Pesta persekutuan Jinhai yang diadakan saat ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk merekrut anggota baru untuk persekutuannya. Jika dia melewatkannya, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum kesempatan lain datang? Alasan mengapa persekutuan kecil seperti bayangan dapat bertahan di domain dewa terutama karena sekelompok orang yang telah mereka rekrut di acara ini. Sekelompok orang ini telah membantu Shadow menjalani masa-masa tersulitnya. Kalau tidak, dengan sedikit tenaga yang dimiliki Shadow, tidak mungkin mereka bisa menghindari aneksasi oleh persekutuan besar. Meskipun Zero Wing sudah memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Aqua Rose dan juga sekelompok pemain elit di tengah-tengahnya, sebuah persekutuan tidak akan pernah memiliki pembangkit tenaga listrik dan pemain elit yang berlebihan. Karena dia tidak diizinkan untuk merekrut di dalam tempat acara, tidak apa-apa jika dia melakukannya di luar, kan? Oleh karena itu, Si Feng mengunjungi percetakan terdekat. Segera setelah itu, dia memasang tanda besar tidak jauh dari tempat pesta persekutuan. Zero Wing Guild merekrut anggota baru. Hanya pertanyaan serius. Meskipun warna kata-kata pada tanda itu monokrom dan terlihat agak lusuh, itu tetap menyampaikan dengan jelas arti yang diinginkan Si Feng. Mengenai apakah orang lain akan mengenali tanda itu apa adanya. Si Feng tidak khawatir tentang itu sedikit pun. Lagi pula, ketenaran Zero Wing tidak terbatas hanya pada kota Sungai Putih, tetapi seluruh kerajaan Bintang Bulan. Di forum resmi Star Moon Kingdom, popularitas Zero Wing sudah lama hilang dari tangga lagu. Belum lagi memiliki 8 pemain yang menempati posisi teratas di daftar peringkat, level para pemain ini bahkan melebihi imajinasi semua orang. Pemain dengan level terendah di antara mereka adalah level 18. Ini adalah level yang membuat orang lain kagum. Bahkan ketika diberi peringkat di seluruh kerajaan Bintang Bulan, 8 pemain ini masih akan menjadi 8 pemain teratas. Belum lagi persekutuan kelas 1, bahkan persekutuan kelas 1 puncak tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana mungkin orang tidak ingin bergabung dengan persekutuan seperti itu? Karenanya, banyak pemain independen berharap bisa bergabung dengan Zero Wing.
Bahkan ada ribuan utas yang diposting di forum oleh pemain independen, semuanya mengungkapkan niat mereka untuk bergabung dengan Zero Wing. Namun, Zero Wing hanya merekrut anggota di White River City, jadi tidak semua orang bisa bergabung dengan persekutuan. Tak lama setelah tanda itu dinaikkan, tanda itu sudah mulai menarik perhatian. Hau kecil, lihat tanda itu. Ini sebenarnya anggota perekrutan Zero Wing. Persekutuan nol sayap? Bagaimana mungkin? Persekutuan itu sangat misterius. Saya mendengar bahwa kekuatan dari 8 ahli hebat dari persekutuan itu beberapa kali lebih menakjubkan daripada para ahli dari persekutuan kelas 1. Bagaimana mereka bisa merekrut anggota di tempat ini? Jika ini benar-benar perekrutan Zero Wing, saya pasti akan menjadi yang pertama melamar. Orang yang lewat yang melihat tanda ini segera memulai diskusi di antara mereka sendiri. Lagi pula, Zero Wing terlalu terkenal saat ini. Mereka hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata seperti misterius dan kuat. Sementara itu, di salah satu lounge di lantai 10 hotel itu ada seorang lelaki tua berpakaian mewah. Meskipun pria itu sudah berusia 50-an, dia memiliki ketajaman yang melampaui usianya, tatapannya yang tajam mampu melihat menembus hati orang. Orang ini tidak lain adalah Zhao Jianhua. Paman kedua, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Zhao Ruoxi tersenyum manis pada pria tua ini setelah memasuki ruangan. Zhao Jianhua adalah adik dari ayah Zhao Ruoxi. Dia juga salah satu anggota Dewan Grup Zhao. Namun, Zhao Jianhua tidak memiliki anak sendiri, jadi dia selalu sangat mencintai Zhao Ruoxi seolah-olah dia adalah putrinya sendiri, memperlakukannya seperti bunga paling lembut di dunia. Tentu saja aku di sini untuk melihatmu. Anda selalu tinggal di sekolah baru-baru ini, bahkan tidak repot-repot berkunjung ke rumah, jawab Zhao Jianhua dengan senyum penuh kasih sayang. Paman kedua, kamu salah satu sponsor untuk kumpul-kumpul ini, kan? Saya punya teman yang ingin bergabung dengan acara ini juga. Bisakah Anda membiarkannya masuk? Kata Zhao Ruoxi dengan manis, meraih dan mengguncang lengan Zhao Jianhua. Apakah kamu mengacu pada si Feng itu? Alis Zhao Jianhua berkerut, ekspresinya langsung tenggelam. Bagaimana kamu tahu, paman kedua? Zhao Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Akulah yang mengatur agar dia dilarang masuk. Dia hanyalah orang biasa-biasa saja yang berasal dari keluarga biasa. Anda tidak boleh bergaul dengan orang seperti itu. Anda adalah penerus grup Zhao, elit yang berdiri di puncak piramida masyarakat. Orang lain akan bergosip tentang Anda jika mereka mengetahui bahwa Anda bergaul dengan orang semacam ini. Saya sangat jelas tentang orang-orang seperti si Feng ini. Orang-orang seperti dia akan melakukan apapun untuk maju, dan tidak ada batasan jumlah sanjungan yang dia keluarkan. Dia sama sekali tidak menyukaimu, dia hanya menginginkan aset grup Zhao. Saya pasti tidak akan membiarkan dia terus menipu Anda. Adapun si Feng, saya akan berbicara dengannya secara pribadi.